Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat iman dan Islam kepada kita semua sahabat-sahabat, dan juga salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas ajaran yang disampaikan oleh beliau sehingga kita alhamdulillah hari ini bisa menjalankan hukum-hukum Islam, syariat Islam dalam kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Hari ini teman-teman sekalian, saya ingin sesuai dengan apa kesepakatan kita semalam, kita ganti tema ya teman-teman. Tema kita terkait dengan konsep keselamatan. Alhamdulillah, ya jadi teman-teman sekalian, kita beragama memilih Islam karena Islam memiliki jaminan surga bagi pemeluknya, dan itu tidak diragukan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Al-Qur'anul Karim bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap pendiriannya di dalam memegang kalimat tersebut, bukan hanya di mulut saja, maka kata Allah, malaikat akan turun kepada mereka dan menekankan bahwasanya janganlah takut di dalam menjalani hidup ini, dan jangan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Sabar ya teman. Jadi agama Islam itu jelas. Malaikat kemudian menyampaikan pewahyuan kepada para nabi bahwasanya orang yang berkata bahwasanya Tuhannya adalah Allah, maka jaminan itu jelas dijanjikan oleh Allah adalah jannah. Qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian meneguhkan pernyataan itu dalam praktek kehidupan, maka jaminan surga itu jelas. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Lalu yang sering kita sampaikan di dalam dialog jaminan surga bagi orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad aflahal mu'minun.
Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman ini? Allah jabarkan kemudian. Alladzina hum fis sholati khashi'un, yaitu orang yang mendirikan salat, lalu kemudian orang-orang yang meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Jadi rangkaian-rangkaian ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Ya. Jadi umat Islam jaminannya sangat jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh agama di luar Islam. Dalam hal ini adalah agama saudara kita Kristen yang mengajak kita kemudian untuk menjadi pengikut dari Kristus. Mereka tidak memiliki jaminan. Malah kalau kita melihat di dalam dalil agama mereka yang memanggil Yesus Tuhan, itu sudah dituliskan di dalam kitab mereka sendiri. Justru orang-orang ini akan diusir kemudian oleh Yesus. Artinya bahwa ketika ada pengusiran dari Yesus, maka itu berarti mereka dijamin neraka berdasarkan dalil. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Nah, siapakah mereka ini? Tentu adalah umat Kristen. Oleh karena itu hari ini kita mencoba untuk mengajak mereka berdialog terkait dengan jaminan surga di dalam Islam dan juga jaminan surga di dalam Kristen. Apakah ada jaminan Kristen tentang surga kepada pemeluknya? Kita tunggu siapa di antara teman-teman kita yang bisa hadir di sini untuk berdialog materi ini. Silakan. Halo, semangat siang. Oke, selamat siang. Iya Bang, dari Katolik, Protestan. Baik, salam kenal ya Bang ya, Saudara Hisar Thomas. Mohon untuk buka kamera Bang, kita diskusi pelan-pelan. Mohon maaf ya, untuk kameranya ini agak rusak karena retak, jadi nggak bisa untuk buka kamera. Sayangnya teman-teman kita mempersyaratkan untuk buka kamera, gimana Tia? Mungkin nggak apa-apa retak, nah, yang penting kita bisa saling saling melihat gitu, boleh nggak? Bisa nggak Bang? Bentar ya. Ya, kan kita hanya membahas materi jaminan surga saja. Atau kita pakai ini efek aja ya, supaya nggak ini. Oke, efek. Ya, halo. Ya, halo, selamat siang. Iya, siang. Belum nampak kawan, belum terlihat. Oke. Bentar ya. Baik. Iya, silakan. Sambil nunggu teman-teman yang bisa buka kamera yang lain. Silakan. Baik, jaminan surga itu berasal dari Yesus itu sendiri, bukan usaha manusia. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 28, di situ dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa Ia memberi hidup yang kekal dan tidak seorang pun dapat merebut orang percaya dari tangannya. Artinya begini,
Artinya keselamatan itu bukan karena usaha kita baik terus, tapi karena Yesus yang memegang kita. Makanya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8-9 menjelaskan bahwa kita diselamatkan itu oleh karena kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha kita sendiri. Ini penting. Bukan karena rajin ibadah, bukan karena banyak perbuatan baik, tapi karena percaya kepada Yesus. Perbuatan baik itu hasil dari keselamatan, bukan syarat untuk mendapatkannya. Sudah? Sudah. Ya, jadi menarik apa yang saudara sampaikan, tetapi itu masih belum sampai ke titik poin. Karena memang betul orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi percaya yang dimaksud di sini itu masih perlu kemudian kita kaji. Percaya dalam arti kata seperti apa? Apakah percaya ucapannya atau percaya ucapan orang lain tentang dia? Nah itu. Nah kalau dalam Islam itu sudah sangat jelas. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang mendirikan sholat, mereka yang kemudian menjaga amanah, menjaga kemudian diri untuk tidak berzina, menjaga perkataan, kemudian mereka yang memelihara amanah-amanah dan seterusnya. Kata Al-Quranul Karim, ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun. Jadi jelas orang yang mendirikan sholat lalu menjaga amanah, menjaga diri dari berzina, beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi, jaminannya alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam punya warisan namanya surga Firdaus, mereka kekal di dalam surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11. Nah, tolong diurai lagi, di mana jaminan Yesus terhadap orang-orang Kristen? Misalnya ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, Natalan, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, itu rangkaian-rangkaian seperti ini, itu jaminan Yesus terhadap mereka orang-orang ini itu di mana gitu Bang? Kalau percaya oke, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Tapi yang menyembah Yesus gimana? Yang menyembah Yesus itu gimana? Silakan. Dan pelan-pelan kita akan mendiskusikan ini. Ya. Iya. Jadi begini. Percaya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu bukan sekedar percaya biasa. Di situ kan dikatakan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengadakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya itu tidak binasa. Jadi kata tidak binasa ini, ya kata percaya ini artinya bukan hanya percaya Yesus pernah hidup atau percaya cerita orang tentang Yesus, tetapi percaya menyerahkan diri, bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Jadi ini menyangkut percaya siapa dia, anak Allah juru selamat, percaya karyanya mati dan bangkit untuk menebus dosa, menyerahkan hidup kepadanya, bukan hanya ucapan di mulut, ya. Jadi kalau kita lihat, iman dalam kekristenan itu tidak terpisah dari perubahan hidup. Anda tadi benar ketika menyinggung perbuatan dalam Islam. Dalam Alkitab juga ada penekanan yang sama. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, Maaf, nanti dulu. saya minta jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya. Jadi bukan cuman cocokologi doang. Silakan. Jaminan Yesus kepada yang mempertuhankan dirinya, yang mengibadahi dirinya, menganggap dia sehakikat sama dengan Elohim gitu. Ada nggak jaminan itu Bang? Ada atau nggak ada? Oke, nanti saya jelaskan dulu secara detail dulu ya. Jadi soalnya netizen kita udah mulai panas di bawah ini. Beliau teman-teman kita hargai. Beliau minta kita buka kamera, soalnya Anda buka kamera ini begini modelnya itu bentuk sesuatu yang apa namanya ya? Itu sepele maksud saya. Bisa nggak?
Kan kita di sini diskusi baik-baik aja kan, bukan mau ribut. Iya, baik. Saya jelaskan dulu ya. Iya. Jadi jaminan dari Yesus itu jelas dan langsung. Yesus sendiri berkata, Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Mereka ini siapa? Jadi nanti dulu. Jadi jaminannya itu bukan dari manusia, bukan dari gereja, tetapi dari Yesus sendiri. Tentang menyembah Yesus, ini poin penting dari pertanyaan yang Iya, disebutkan. mereka tadi itu siapa bang? Karena Yesus di Yohanes 10 itu hanya bicara untuk kaumnya saja, yaitu mereka yang percaya kepada dirinya sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Itu dalilnya. Coba Anda baca lagi di data nomor 27-nya. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, bukan mendengarkan Paulus, tapi mendengarkan suaraku Yesus. Kalau mendengarkan suara Yesus berarti orang itu menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Nah, jadi gagal. Sekali lagi saya minta tolong buka kameranya. Habis itu saudara berikan data yang valid bahwa Yesus menjamin Kristen. Ingat, Kristen ini tidak ada pada saat Yesus mengajar. Yesus hanya mengajar kaumnya Bani Israel. Kalau Yohanes 10 nomor 28 itu nggak masuk. Kristen nggak masuk di situ bang. Silakan. Baik ya. Tadi Anda jelaskan tentang Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Jadi pelan-pelan kita benar apa yang dikatakan Yesus pertama-tama datang kepada Israel. Ya. Kita tepat ketika mengutip bahwa pelayanan awal Yesus fokus kepada Israel. Matius 10 ayat 5 sampai 6, Yesus mengutus murid-muridnya hanya kepada domba yang hilang dari. Nah, langsung masuk poin abangku, langsung masuk poin jaminan Yesus kepada orang-orang Kristen. baik. Iya, silakan. Yesus sendiri membuka keselamatan untuk semua bangsa. Masih dari perkataan Yesus sendiri, bukan dari Paulus. Silakan Matius dalilnya. 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya dari mulut Yesus sendiri keselamatan itu tidak berhenti di Israel, tetapi Iya, meluas ke semua bangsa. Matius 28 nomor 19, coba dibaca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Mana ajaran Yesus untuk menjadi Kristen? Pemakan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan, mana? Kalau itu untuk Kristen, mana dalilnya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Mana perintahnya Yesus untuk kita menjadi Kristen? Menjadi ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Di mana itu bisa kami baca? Kan itu perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi murid ya, bukan jadi hamba. Jadi murid bukan jadi hamba. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah berarti yang sudah Yesus sampaikan pada masa Yesus penginjilan. Artinya kalau ajaran Kristen hari ini adalah ajaran Yesus yang telah diperintahkan, berarti sebelum penyaliban, sebelum keluar dari kubur, ajaran kekristenan itu sudah pernah diperintahkan Yesus. Coba tunjukkan di mana itu. Ibadah minggu aja dulu bang. Kita akan jelaskan yang tadi Anda sebutkan. Ya. Ya. Jadi, apakah Yesus pernah memerintah ibadah hari Minggu? Ya. Ya. Tidak ada ayat di Injil yang menunjukkan Yesus berkata beribadah Berarti tidak pada hari ada. Minggu. Jadi kalau Tidak ada berarti. Ya. ya. Sekali Dengar lagi dulu, abang, dengar dulu. sekali lagi saudara, Lalu kenapa? bisa buka kamera atau tidak bisa Lalu buka kenapa kamera ini? Kristen ibadah? Iya, Anda bisa buka Ini- kamera. ini Kalau bu- tidak bisa buka kamera, latihan mentalnya dilatih dulu beberapa hari. Setelah bisa buka kamera, baru bisa minta naik ke sini lagi abangku ya. Boleh ya? Oke, ya bagus.
Kita minta jaminan keselamatan yang tegas, yang jelas. Data saudara kita tadi, Matius 28 nomor 19. Dia lupa nomor 20-nya. Jadi Matius 28 itu adalah jebakan untuk Kristen itu sendiri. Karena di situ di data 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah berarti bukan yang baru mau dibuat, tapi yang telah aku perintahkan kepadamu. Kalau kita mengatakan itu Yesus, mundur kepada pengajaran Yesus selama 3 tahun, ada nggak ajarannya untuk disembah? Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti Yesus dalam hal ini tidak pernah memerintahkan ibadah minggu, makan babi, masuk gereja, tidak bersunat, Natalan, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, merasulkan Lukas, merasulkan Yohanes, merasulkan Matius. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah. Apa yang telah diajarkan oleh Yesus? Baca Matius 5 nomor 17 sampai nomor 48. Gitu. Jadi teman-teman, saya harap ketika saudara naik ke sini, ini kesempatan untuk melakukan penginjilan. Kenapa kesempatan memberikan penginjilan? Karena ruang ini, komal ini saya buka memang untuk kalian melakukan penyiaran Bible. Penyiaran Bible itu artinya kalian tidak susah-susah lagi menyampaikan Bible itu kepada umat Islam. Di sini ada ribuan umat Islam yang akan menyimak Anda menyampaikan Bible. Oh, di Kristen jaminan keselamatannya jelas loh. Tidak 5 kali sehari, tidak puasa sebulan seperti Islam, tidak mesti harus sujud seperti Islam, tidak perlu harus ribet seperti Islam. Tetapi ternyata jaminan selamatnya itu luar biasa. Itu membuka peluang untuk orang-orang Islam yang malas sholat tapi mimpi masuk surga bisa berpindah ikut Anda. Nah ini komal dibuka untuk itu. Silakan Anda naik, berikan apa itu jaminan surga di Kristen. Kalau ada silakan. Tapi kalau tidak ada, berarti selama ini hanya obat kuping dari gereja untuk Anda. Tadi ada 2 data, Yohanes 10 nomor 28, salah itu. Karena itu untuk Bani Israel. Baca nomor 27-nya. Aku mengenal murid-muridku, mereka mengenal aku mengenal mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Suara siapa yang didengar oleh murid? Suara Yesus. Tolong perdengarkan suara Yesus tentang kata Kristen. Tidak ada. Tolong perdengarkan suara Yesus tentang sebutan nama Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, penulis Matius. Tidak ada. Tolong perdengarkan suara Yesus tentang Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon, Timotius. Tidak ada. Tolong pendengarkan suara Yesus tentang gereja, tentang Natalan, tentang Paulus. Tidak ada. Dan mengikuti aku. Coba kasih kepada saya di mana Kristen ikut hari Sabtu ke sinagoge? Tidak ada. Coba kasih lihat saya Yesus kemudian puasa 40 hari 40 malam. Ada? Enggak ada. Jadi apa yang bisa membuat orang-orang Islam awam ini bisa pindah menjadi pengikut Kristus? Ada. Silakan Anda sampaikan di sini. Silakan naik, beritakan Bible kepada orang-orang yang ada di sini. Halo, siang Yuma. Iya, siang. Silakan buka kameranya. Nggak lebaran kau. Masih aja kau ceramah-ceramah begini. Lebaran sana. Buka kamera silakan.
Iya, siapin sound system buat malam takbiran tuh. Boleh buka kamera, silakan. Jaminan surga di Kristen, ada nggak? Ini yang kita ingin tahu gitu loh. Ada nggak? Karena kalau nggak ada, jadi kita mau ngapain menjadi pengikut Kristus? Kalau nggak ada jaminan dari Yesus, karena Yesus kan yang harus menjadi acuan. Ambil tablet dulu kakak. Ambil tablet. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Dari agama mana, Bang? Dari Protestan, Kristen Protestan. Oke. Silakan, Bang. Tema kita hari ini terkait dengan jaminan surga di dalam Islam dan juga di dalam agama Kristen. Kalau ya, oke, baik. Kalau Iya. dalam agama Kristen udah dijamin ya. Iya, itulah yang kita ingin bahas, Bang. Datanya Buktinya kan- dan dalilnya. Surga di dalam, yang saya tahu surga di dalam agama Kristen itu udah dijamin oleh Tuhan Yesus. Boleh. Tuhan dia duluan naik ke surga. Baik. Dia akan tempat bagi Oke. umat Kristen. Siap. Bagi umat yang percaya sama dia, bagi umat, bukan hanya umat Kristen, tapi bagi orang yang percaya sama dia, itu satu. Oke. Itu Silakan. jaminan dalam. Oke, yang kedua. Ya udah, itu jaminan. Yesus adalah jaminan surga bagi Boleh orang yang dalilnya? percaya kepada dia. Dalilnya ada, Bang? Hah? Dalilnya? Ada dalilnya. Ada Boleh, dalilnya. silakan. Kita nggak bicara. Silakan. Baik. Siap. Ini teman-teman yang berilmu kayak begini yang kita butuhkan dalam dialog. Jadi mereka berbicara lengkap dengan dalil. Jadi tidak cuma mengada-ngada. Jadi kita umat Islam ini senang juga kan, sudah buka kamera, memberikan dalil. Kemudian akhirnya kita paham, oh iya di Kristen ada jaminan surga berdasarkan dalil ini dan seterusnya. Silakan Bang dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka Bang, jangan malah ditutup kamera. Silakan. Ya, bentar. Ini lemot lagi lemot kali pun. Bentar. Ya. Ya udah. Oke. Nah, ini jaminan itu terdiri apa? Alkitab adalah firman Allah yang hujan pula ini. Yang bentar ya. Iya. Aduh, gak kedengaran suara saya bang. Hujan deras ini. Kedengaran. Suaranya jelas sekali di sini Bang. Iya, tapi suara abang gak jelas sama saya. Oh gitu. Jadi abang, suara saya nggak kedengaran Bang di sana. Suara saya nggak kedengaran. Suara saya kecil nggak di sana Bang? Bang, suara saya nggak kedengaran di sana. Iya. Halo. Ya, aduh bang. Bentar dulu bang. Ambil headset putar dulu. Kita tunggu, beliau masih berusaha untuk melakukan pemberitaan kabar baik dari Bible. Hujan deras bang. Di sini hujan deras. Iya. Nggak kedengaran suara bang. Pakai headset. Iya, nggak kedengaran.
Hujan deras, hujan deras. Oke, oke. Ya nanti ya kita diskusi Oke. ya nanti ya. Oke. Baik ya. Bang, baik, baik. Oke. Hujan deras di sana. Kencang kali. Habis itu nggak pakai ini, nggak pakai apa? Nggak pakai mixer. Nggak pakai mixer di kuping. Jadi kencang suaranya. Suara hujan. Itu ya teman-teman sekalian. Kembali kita mengajak teman-teman kita non-muslim, mari kita dialog. Ini kesempatan kalian mengajarkan di apa? Di agama saudara jaminan surga. Jadi kalau sudah ada jaminan surga, sudah tidak terlalu berat rutinitas ibadahnya cuman sekali seminggu, kemudian nyanyi-nyanyi, lalu segala binatang bisa dimakan, kemudian apalagi nggak sunat, mati nggak ada siksaan kubur, begitu mati langsung ke surga. Nah sisa saudara mempertunjukkan ke kita nih jaminannya di mana itu surganya, biar kita biar kita dengarkan gitu. Oh. Semangat siang. Halo. Gak enak bang, hujan deras bang. Gak enak, hujan deras. Nggak kedengaran suara abang. Oke. Hujan deras Oke. di sini. Baik bang, baik. Sebentar aja lagi nanti naik lagi ya bang. Aman itu. Oke. Jadi kan yang kita lihat di Kristen itu seperti di dalam kitab Roma kan. Kalau kita lihat di dalam kitab tersebut, teman-teman kita Kristen ini dikatakan bahwa mereka bukan lagi hamba, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan, dan mereka tidak hidup lagi dari hukum Torah. Artinya mereka ketika dikatakan bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, artinya kan teman-teman kita Kristen ini anak Tuhan, ya kan ya? Bukan hamba tetapi anak Tuhan. Bahkan mereka mengatakan mereka mewarisi surga. Mereka adalah pewaris surga katanya kan gitu. Tapi itu suratnya Paulus. Itu surat Paulus. Kita ingin dari Yesusnya jaminannya. Karena juru selamatnya kan Yesus. Berarti yang harus memberikan kemudian legitimasi akan keselamatan Kristen itu Yesus, bukan yang lain. Begitu juga ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu menjamin surga. Nah, kalau Yesus menjamin surga, harus jelas jaminannya di mana. Karena kan poin daripada Yohanes 3:16 itu, barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti yang harus dipercaya Yesus. Apanya Yesus yang harus dipercayai? Ya ucapan-ucapannya. Nah sekarang kalau ucapan-ucapan Yesus yang harus dipercayai, artinya kan bukan ucapan yang lain. Bukan ucapan Lukas, Markus, Matius, Paulus, bukan. Tapi harus ucapan Yesus. Yesus yang harus menjelaskan gitu loh. Keselamatan Kristen itu ini loh. Keselamatan saudara kita Kristen ya ini. Saya jelaskan, Yesus menjelaskan. Sebagaimana Yesus menerangkan hidup kekal itu adalah mereka. Kan mereka di situ kan. Apakah itu Kristen? Atau siapa gitu yang dimaksud Yesus mereka? Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berarti nggak ada Trinitas. Kalau satu-satunya berarti Trinitas nggak ada. Mengenal Engkau satu-satunya, berarti Trinitas gugur. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau.
satu-satunya, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Menurut Yesus, jaminan surganya berdasarkan harus percaya Yesus baru bisa memperoleh hidup kekal. Kan begitu. Kalau di Islam kan tadi kita sudah jelaskan lebih dulu, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang beruntung ini adalah mereka yang menjalankan sholat, mereka yang mempraktekkan ibadah sholat. Mereka lah yang beruntung. Lalu setelah mereka mempraktekkan ibadah sholat, kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka yang sholat ini itu dalil. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10. Jelas itu. Mereka mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jaminan di Islam luar biasa. Tidak main-main. Nah, sekarang kita minta kepada saudara kita kan, mana jaminannya? Karena kita lihat di Kristen itu, mereka adalah anak Tuhan. Mereka pewaris surga, kata Paulus. Tapi nah, sekarang yang kita minta dari Yesusnya, karena yang mau dipercaya itu bukan Paulus. Yang harus dipercaya menurut Elohim berdasarkan Yohanes 3 itu adalah Yesus. Nah, mana ucapan Yesusnya? Ada? Nggak ada kan? Gitu. Kalau tidak ada jaminan dari Yesus, tidak ada ucapan dari Yesus, gimana? Yesus. Abang ini minta permintaan lagi. Gimana itu, Bang? Ya, Udah bisa? Oh, udah bisa. Oke. udah. Bisa. Udah pakai Iya. headset. Oke, silakan. Ya, gimana? Bagus juga blendernya, Ya, Bang. dalilnya Di kan mana? Merek di apa dalam. ini? Blendernya. Bukan blender, dispenser. Oh iya, dispensernya. Iya. Oke, lanjut. Dispenser. Jadi bentar ya. Ya, jadi gini. Kedengar suara saya? Kedengaran. Jelas. Jelas. Ya. Jadi Jelas. jaminan surga dalam Alkitab didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus dan juru selamat, bukan usaha manusia. Jadi Yesus Kristus ada berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya ini seseorang baru bisa ke surga itu harus melalui ajaran Yesus. Itu ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Baru percaya dan bertobat. Artinya barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal ini dia itu akan memperoleh surga. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 36. Nah, baru melakukan kehendak Bapa di surga itu artinya Yesus menekankan bahwa tidak semua orang yang akan datang bisa ke surga. Ada orang yang berseru, Tuhan akan masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Walaupun kamu berseru-seru Tuhan, tapi kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, kamu tidak akan masuk surga. Itu ada dalam Matius pasal 7 ayat 21. Baru itu dulu yang bisa saya katakan dan yang saya tahu. Tapi
Di dalam agama Islam saya kurang mengerti bagaimana jaminan surga di dalam agama Islam. Itu aja. Iya, baik. Silakan Baik. Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih. Kalau di Islam jaminan surganya diterangkan di dalam surah Fussilat ayat 30 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa yang kemudian berkata bahwa Allah adalah Tuhannya lalu teguh di dalam pendirian tersebut, artinya melaksanakan perintah-perintah Allah setelah meyakini Allah adalah Tuhannya, lalu menjauhi larangannya, maka mereka digembirakan dengan jaminan surga. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin itu, yaitu mereka yang kemudian melaksanakan sholat, menjaga diri dari kemaksiatan. Dikatakan oleh Allah, ulaika humul warithun, maka mereka itulah yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, mereka yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas yang mendirikan syariat-syariat, hukum-hukum, sholat dan seterusnya itu jaminan surga firdaus di dalam Islam. Nah, saya melihat apa yang saudara jelaskan tadi terkait pengajaran Yesus. Di situ diterangkan bahwa harus percaya kepada Yesus. Yesusnya yang harus dipercayai, bukan ajaran di luar Yesus. Untuk menjadi harus percaya Yesus kan supaya bisa masuk surga. Iya. Nah, Kamu percaya Yesus itu berarti artinya percaya dengan ajarannya. Kamu percaya dengan menuhankan ajarannya. Dia. Kamu tunduk dan takluk kepada Dia untuk melaksanakan kehendak. Itu kan. Nah, baik. Nah, saya terima. Sabar Bang, sabar. Saya terima ketika saudara Kristen mengatakan Yesus itu harus dipercaya, harus diterima ajarannya. Sekarang Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Gini nih, masalah utusan, masalah bukan utusan itu itu bisa saya katakan yang terakhir. Tapi yang lebih utama adalah mengetahui ajarannya, mengenal ajarannya, apa yang dilarangnya, apa yang tidak dilarangnya, apa yang harus diperbuat, itu yang lebih utama. Masalah utusan, dia utusan atau apa, itu sebenarnya bagi iman Kristen itu adalah hal terakhir, dia itu utusan Tuhan. Nah, tapi yang lebih utama di sini adalah lebih ke dalam pengajarannya dan lebih dari mengimani Tuhan Yesus dalam segala pengajarannya. Hal-hal yang diajarkannya tentang buah-buah roh, tentang kasih, tentang kasihilah musuhmu seperti kamu sendiri. Jadi itu masalah utusan, masalah itu sebenarnya bukan dasar dari iman Kristen. Itu dia utusan atau dia hamba atau dia yang jadi utusan Tuhan, itu tidak pengaruh dalam iman saya, menurut saya ya. Tapi yang saya imani itu adalah pengajarannya. Dia datang adalah menebus dosa manusia, itu pada intinya Bang Jua. Itu Pak. Baik. Jadi hidup kekal ini kan hidup kekal, jaminan hidup kekal itu Yesus lontarkan. Jaminan hidup kekal itu terletak dari 2 poin. Yang pertama, mengakui Elohim satu-satunya Tuhan dan mengakui dirinya sebagai utusan Elohim. Lepas daripada itu, sama dulu. Lepas daripada itu cuma klaim sepihak. Yang kita bahas ini, Abang, sabar. Yang kita bahas ini, Abang, jaminan Yesusnya, bukan jaminan Kristen. Jaminan Yesus kepada Kristen. Jaminan Yesus kepada Kristen. Adakah jaminan itu kepada Kristen? Sebab Yesus mengatakan hidup kekal itu bisa diperoleh dengan menerima dia sebagai utusan Elohim. Sebagai utusan Elohim, dia bukan Elohim. Udah boleh saya jawab. Nah, sekarang saya kerucutkan. Yesus memberikan hidup kekal bila mana Yesus dituhankan atau Yesus dirasulkan. Silakan. Ini Bang, artinya dulu kita satu-satu ya.
Itu tadi jaminan surga yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Apa sih jaminan surga? Itu intinya dulu. Jangan kita lari kemana-mana, lari ke sana, lari ke sini. Kita kembali ke pokoknya dulu. Intinya jaminan Yesus kepada orang yang mengikutinya, bukan Kristen loh. Orang yang ikut dalam dia adalah apa dibilangnya? Di dalam Yohanes 14 ayat pasal 14 ayat 6. Apa katanya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dulu jaminan surga yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya, bukan orang Kristen. Hati-hati di sini. Orang yang percaya kepada dia, orang yang percaya kepada dia adalah dia akan mendapatkan jaminan surga. Nah, Oke. itu dia Bang Juma. Ya, jadi gini, aku mau tanya sama Bang Juma. Iya. Boleh? Boleh. Nah, apa sama surga yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan surga yang ada di dalam Muslim? Sama enggak? Oke, jadi saya rasa itu nanti kita bahas sesi kedua terkait surga yang jelas. Surga surga itu ini surga Bang, ini surga Bang. Iya, maksud saya gini, Ya. Bang. Apapun surga itu, kita masuk dulu ke sana. Kita Nah, masuk gini. dulu atau tidak masuk kan gitu. Gini Bang. Percuma Lihat juga, dulu. sabar dulu. Bentar dulu. Percuma juga kita membahas inti surga itu seperti apa kalau kita tidak masuk ke situ. Nah sekarang Bukan. kembali ke tema Abang. Tadi Abang ini mengatakan bahwa percaya kepada Yesus. Iya kan? Nah, hidup kekal itu Bang, hidup kekal itu Yesus berikan kepada siapapun, termasuk kepada saya. Bila mana percaya kepada Yesus. Itu dulu. Masalahnya di sini percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan atau percaya sebagai Tuhan itu sendiri? Nah, kembali kepada Yesus. Menurut Yesus, hidup kekal itu bila mana orang percaya kepada dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tolong di poin itu dulu. Tolong di poin itu dulu. Jangan meremet kemana-mana. Anda, saudara lah yang kemana-mana. Saya masih di situ. Hidup kekal itu adalah menerima atau mengenal atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan. Jadi Juma itu melarikan utusan. Memang udah tertulis bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ya, apa poinnya di situ? Hidup kekal Bang. Apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup Apa kekal. jaminannya? Bukan gini Bang. Hidup Juma. kekal itu surga Bang. Gini Bang, Abang, saya udah menjawab. Artinya saya udah menjawab bahwa Tuhan Yesus itu memberikan jaminan surga kepada Bila mana dipercaya dia sebagai apa? Iya, itu intinya. Iya, saya tahu. Seluruh nabi-nabi itu menjanjikan surga kepada pengikutnya. Sekarang jaminan ke Kristen, Abangku. Jaminan Yesus ke Kristen itu apa? Gini loh. Jaminannya ke Kristen apa jaminannya? Gini loh. Bang Juma tadi kamu imani dia utusan kamu makanya masuk surga. Enggak gitu dong. Loh, itu ucapan Yesus. Enggak gitu. Itu ucapan Yesus. Enggak gitu imannya. Kenapa Anda nggak percaya? Katanya percaya Yesus masuk surga. Kenapa sekarang Anda nggak percaya Yesus? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Udah. Terus kenapa Anda nggak percaya gitu loh? Gini ya. Bentar. Anda percaya dia utusan, berarti Anda masuk surga. Itu maksud bukan? Itu Yesus yang mengatakan itu. Bukan itu jaminan yang lucu. Ya, Yesus yang mengatakan itu, Abang. Yesus ini jaminan Yesus, bukan jaminan gereja yang saya tanya. Jaminan Yesusnya. Ini Alkitab yang mengatakan, Bang. Alkitab. Saya nggak butuh Bible, saya butuh jaminan dari Yesus. Tapi kan baik data, butuh data. Gimana Nah, sekarang sih? Yesus mengatakan di Yohanes 17, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Bang Coba. Juma, gini Juma.
Artinya utusan itu bukan memvalidasi imanmu kepada Tuhan, tidak. Tapi validasi imanmu kepada Tuhan Yesus, kami umat Kristen memvalidasi iman kami kepada Tuhan Yesus adalah mengikuti segala pengajarannya, mengikuti dia. Sebagai apa? Pengajaran sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai rasul? Dia nyatakan utusan, bukan. Abang, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai rasul atau mengenal dia sebagai Tuhan? Anda itu udah kasih Leo, Anda berpikir kasih Leo. Menurut Yesus, jangan menurut saya, Abang. Menurut Yesus, please. Nah, jadi gini. Kan tadi jaminan udah Yesus yang kita cari, bukan jaminan gereja. Sudah ada. Jaminan surga di dalam Matius, di dalam Yohanes 14:16. Clear. Nah, sekarang Iya, akulah jalan yang ditempuh di sini, mengimani Yesus sebagai rasul atau mengimani Yesus sebagai Tuhan. mengimani Tuhan Yesus dalam segala hal pengajarannya. Waduh, ngaco abang ini, ngaco. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul atau sebagai Tuhan, abang. Menurut Yesus. Terus? Menurut Yesus. Iya. Jaminan keselamatan yang datang dari Yesus bila mana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai rasul. Iya, sebagai Tuhan, sebagai rasul dan segala. Di mana Yesus mengajarkan sebagai Tuhan, abangku, di mana? Aduh, Bang Juma, gini, kok lari-lari sih? Saya yang lari katanya abang ini. Jaminan keselamatan dari Yesus bila mana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai rasul. Bang Juma nggak bisa menjawabkan. Jaminan surga jaminan surga di dalam Tuhan Yesus udah saya jawab ya. Jaminan surganya mana? Coba tunjukkan ke saya. Yohanes, itu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, dia jalan di situ sebagai jalan, dia Tuhan atau dia rasul? Gue tanya, barang siapa yang naik ke surga pasti tahu ke surga dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku tanya dulu. Jaminan surga Yesus kepada Kristen mana? Jaminan kasih Leo berpikir kamu, kasih Leo berpikir. Ya mana jaminan Yesusnya kepada Kristen? Jaminan akulah jalan. Aku jalan, jadikan dia jalan. Jalan itu tujuan atau bukan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Saudara, jalan itu tujuan atau bukan? 14 ayat 6 itulah. Iya, saya tahu, saya paham itu, saya ngerti. Nah, hidup kekal yang menjadi jaminan Yesus, mengenalnya sebagai rasul atau mengenalnya sebagai Tuhan. Oke, aku udah jawab ya. Aku tanya belum dijawab dong. Belum dijawab gimana dong? Anda belum menjawab. Di dalam surga, abang. Jangan di dalam surga dulu. Kita cara masuk ke sana dulu. Agama Islam seperti apa yang terjadi? Jangan loncat ke situ. Yang pasti di Islam surganya tidak ada perang naga di surga. Kalau abang nggak memberi kesempatan bertanya kepada saya, berarti Bang Juma kalah. Biar, nggak apa-apa, Anda menang, nggak apa-apa. Tapi tolong simpulkan ke saya jaminan Yesus kepada orang-orang Kristen mana dalilnya? Saya jawab, saya bertanya. Apa itu? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu bukan jaminan. Kristen. Yang saya tanya Kristen. Sekarang saya boleh bertanya enggak? Yang saya tanya Kristen. Bang Juma itu bertanya terus dari tadi, tapi kita sama-sama bertanya. Anda bertanya tentang jaminan di Islam, saya jawab. Saya giliran bertanya, kemudian mana jaminan Yesus kepada Kristen, mana dalilnya, Bang? Udah jawab. Mana jaminannya? Mana jaminannya dalam Kristen, mana jaminan Yesus dalam Kristen, mana? Tunjukkan ke saya. Yohanes pasal 4 ayat 6. Udah, saya tanya sekarang ya. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 4 itu? Coba. Aku jalan. Aku jalan. Bentar ya. Nah, Kristen menjadikan Yesus jalan nggak? Tidak ada seorang pun yang datang kepada. Iya, sekarang permasalahannya, apakah Kristen menjadikan Yesus itu sebagai jalan? Iya, iyalah. Masa jadi apa?
Mana coba? Masa Muhammad jadi jalan? Di mana Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Kok lari-lari? Kan jalan. Kita Di mana Yesus menunjukkan jalan ibadah hari Minggu itu di mana, Bang? Bang Juma lari-lari. Katanya jalan Yesus mana? Jalannya Yesus mana? Katanya jalan. Abang ini katanya jalan abang ini. Kenapa jalannya tidak jelas? Mana jalan yang ditunjukkan Yesus? Sejak kapan Yesus menunjukkan jalan untuk ke gereja? Coba. Coba. Kita bahas satu-satu. Iya. Coba saudara kasih saya bukti Masalah surga aja. bahwa Yesus. Saya boleh bertanya. Bung. Saya boleh bertanya. Anda belum menyelesaikan pertanyaan saya. Kalau berbicara mengenai jalan, Abang, Yesus jalannya itu, dengar, Yesus itu jalannya ke sinagoge ibadah hari Sabtu, menyembah Elohim, tidak makan babi, bersunat, tunduk kepada Taurat, potong tangan, cungkil mata, itu loh, itu jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu, jelas itu. Nah sekarang jaminannya, sama aja, jaminan Yesus kepada Kristen ini mana? Jaminan Yesus kepada yang ibadah Minggu, jaminan Yesus yang makan babi, jaminan Yesus kepada yang tidak bersunat, jaminan Yesus kepada yang menyembahnya mana? Nggak ada dalilnya, nggak ada. Cuman mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran. Ya, saya juga hafal itu. Saya juga hafal. Ini mulai lagi TikTok, lagi. Intinya ya. Mulai lagi TikTok lagi. Ditanya itu aja intinya ya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Udah saya jawab. Mana jaminan Yesus kepada penyembahnya mana? Yohanes 14 ayat 6. Apa? Yuk, kok tak balik-balik? Apa yang Anda bawa di situ? Di situ dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul? Kan ya Bang. Nah sekarang apakah ke gereja itu jalan yang dilalui Yesus? Apakah makan babi itu jalan yang ditunjukkan Yesus? Apakah tidak bersunat itu jalan yang dilalui Yesus? Apakah menuhankan Yesus itu jalan yang ditempuh oleh Yesus? Bentar dulu. Ada abangku. Tidak ada. Tidak ada jalan seperti yang Kristen lalu itu, jalan Yesus itu nggak ada. Mana jaminan? Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk pemakan babi? Nggak ada. Jaminan Yesus untuk yang menyembahnya nggak ada. Jaminan Yesus untuk ibadah Minggu nggak ada. Jaminan Yesus yang tidak bersunat nggak ada. Mana? Saya tanya sekarang. Akulah jalan, akulah kebenaran. Cuma begitu doang. Boleh saya bertanya enggak? Silakan. Boleh. Silakan. Apa bedanya surga yang ditawarkan Yesus dengan surga yang ada di dalam Al-Quran? Apa bedanya? Oke. Surga. Apa bedanya? Surga tempatnya orang-orang beriman, orang yang bersih jasadnya bersih. Orang yang masuk di dalamnya jasadnya juga, bukan cuma roh doang. Itu surganya umat Islam. Dan surga itu adalah tempat kebahagiaan bersama dengan keluarga. Oke? Nah, kenapa di dalam Tunggu dulu. Satu pertanyaan dong. Saya lagi balik bertanya. Kenapa di surga Anda ada perang naga? Jawab. Belum selesai bertanya. Kenapa di surga Anda ada perang naga? Jawab. Jawab dulu. Kan Anda bertanya. Saudara abangku ini bertanya kepada saya tentang surga. Saya katakan surga itu tempat kenikmatan, takut tempat kebahagiaan. Berdebat dengan saya ya. Artinya itu udah. Akui aja kamu takut berdebat dengan saya. Udah. Titik. Saya takut menular dari abang. Saya bertanya, kenapa di surga Anda ada ular naga perang? Itu lari-lari. Artinya giliran saya yang bertanya gimana dong? Setelah dibilang lari, jaminan surga untuk Kristen nggak ada jawaban. Sekarang Anda bertanya isi surga. Di isi surga Islam tempatnya orang-orang soleh dan soleha. Mereka bersama dengan keluarga mereka berbahagia di sana. Saya balik nanya, kenapa di surga Kristen ada ular naga perang? Jawab. Surga itu
adalah manusia seperti malaikat. Nah, Kenapa ada itulah perang surga yang naga? ditawarkan Tuhan Yesus. Abangku, kenapa di surga ada perang naga? Mau hidup ada. seperti malaikat kek, mau Nah, hidup seperti apapun tidak ada kek. perang- bukan perang Pertanyaan naga, apa? saya, kenapa di surga Anda ada perang naga? Jadi surga yang ditawarkan Tuhan Yesus itu bukan seperti surga yang ditawarkan oleh di Tidak perlu menyamakan abangku, nggak perlu. Kami pun tidak mau masuk ke surga abang yang ada perang naga. Ada pesundal di dalam, kami pun tidak mau, jijik kami masuk di surganya Kristen. Sekarang Jadi- pertanyaannya adalah kenapa di surga Kristen itu ada perang naga, abang? Wahyu 12 nomor 7 yang menjelaskan itu. Di dalam surga Anda ada perang naga, itu kenapa bisa, bang? Itu lari-lari ke mana-mana. Jadi intinya tadi saya sudah jawab ya. Nggak ada kau jawab. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen tidak ada sampai sekarang. Anda belum jawab. Nah, udah. Nggak dijawab. Pertanyaan kedua, kenapa di surga Anda ada perang naga? Anda tidak jawab. Dua pertanyaan saya tidak terjawab, abangku. Oke ya? Oke, Oke, kasihan oke, kamu, kasihan kamu. Iya, nggak Kasihan. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya iyalah, nggak apa-apa, kasihan aja Masih kamu. mau lanjut atau sudah mau turun? Kamu kan, kamu kasih Leo berpikir dalam hal menjelaskan. Iya, nggak apa-apa. Dari tadi Anda bilang saya keseleo, tapi Anda cuma modal kepala doang, tapi kepalanya nggak berfungsi. Saya tanya kenapa di surga Anda ada perang naga? Kabur. Masih mau ku datang besok. Jaminan surga yang kita minta dari Yesus tidak dikasih, nggak ada, teman-teman. Cuman muter-muter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Saya orang Makassar juga, Bang Iya. Cuma. Oke, sip. Ada yang ingin disampaikan? Wih, sudah lama sekali saya. Oh, sorry. Moderator langsung main turunkan. Sorry, Deng, sorry. DM Mas saja. Kalau kita mau lebih komunikasi, kita DM Mas saja di bawah. Nanti saya balas DM tak. Oke, lanjut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Ibu? Saya dari Lampung, tinggal di Siap. Taiwan. Alhamdulillah hari ini bisa masuk ke Bang Zuma. Udah lama Iya. sekali saya mengemari Bang Zuma. Oke. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sangat-sangat bersyukur karena adanya Bang Zuma bisa menerangkan, juga bisa lebih mendalami iman saya di sini. Oke, Tapi makasih, Ibu. Yang saya Iya. herankan di sini ya, Iya. orang-orang Taiwan non Muslim Maaf Ibu, kalau ini diturunin sama moderator, nanti sore mungkin bisa dilanjut lagi Bu ya. Boleh Ibu naik ke sini bersaksi atau apalah itu ya. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang? Enggak Bang, di sapa doang Bang. Mulai lagi berarti. Kambuh lagi penyakitnya nih. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya Bang Juma, saya cuman ini tadi dia mengatakan Mulai lagi naik tensiku kayaknya nih. Banyak kali yang mengganggu. Kenapa ya? Kenapa gitu teman-teman? Kenapa saudaraku? Kenapa harus tampil? Ya kan orang semua sudah pada tahu tadi dia mengatakan apa. Kan diucapkannya tadi, kita sama-sama mendengarkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tadi kita mendengarkan bagaimana penjelasan dari saudara kita Kristen terkait jaminan surga. Dia masuk ke dalam Yohanes 4:16 ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau melalui Yesus, ya kemungkinan kemana? Sinagoge? Makan babi? Enggak kan? Kalau melalui Yesus berarti harus menjadi Yudaism. Itu kalau melalui Yesus. Kalau melalui Yesus, sekali lagi, harus kemudian mereka ini menjadi Yudaisme. Ibadahnya hari Sabtu, tidak boleh makan babi, mereka harus takhir, mereka harus mandi junub, mereka harus sabat, mereka harus puasa, menyembahnya kepada Elohim, dan jauh dari ajaran-ajaran Kristen. Kalau mau mengikuti jalannya Yesus, karena Yesus enggak Kristen dia. Yesus itu adalah Yahudi dia bukan Kristen. Jadi kalau jalan yang ingin ditempuh ya harus menjadi Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Selamat menjalankan ibadah puasa bang. Makasih. Makasih udah dikerjain. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang, Abang. Selamat siang. Halo? Halo? Iya, jadi jaminan Yesus kepada saudara-saudara kita Kristen itu kita belum dengarkan ya teman-teman. Belum ada jaminan Yesus yang kita dengarkan kepada Kristen dari teman-teman kita yang naik ke sini. Itu belum ada. Mereka hanya menggunakan dan mengutip dalil-dalil Yesus yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Tapi kepada mereka penyembahnya, ya, penyembahnya itu nggak ada. Di situ tadi udah jelas sekali hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yesus jangan dimasukkan ke situ karena kalau Yesus masuk juga sebagai Tuhan di situ berarti dua-duanya. Ditambah lagi Roh Kudus masuk berarti tiga-tiganya. Sedangkan Yesus mengatakan satu-satunya. Hidup kekal. Jadi kalau hidup kekal itu artinya surga, mati kekal itu artinya neraka. Itu bahasa di dalam Bible. Mati kekal neraka, hidup kekal surga. Nah, dalilnya sudah sangat jelas mengatakan hidup kekal adalah dua, mengenal Elohim satu-satunya Tuhan. Nggak boleh Yesus masuk di situ karena sudah satu-satunya kata Yesus. Lalu Yesus sebagai apa? Kalau satu-satunya Tuhan ini sudah ada. Dia sebagai Rasul. Dia Rasul Elohim. Itu. Jadi mengenal Yesus sebagai Rasul Elohim, orang itu akan memperoleh hidup kekal alias surga. Menurut Yesus. Nah sedangkan tema kita ini menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Bukan menurut gereja. Kita butuh dari Yesusnya sebagaimana kita dari Nabi Muhammad. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu Nabi Muhammad yang mengatakan kepada kita. Jelas sekali itu. Allah pun demikian.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu jaminannya. Di Islam jaminan surga itu nggak main-main. Tegas, tidak ambigu. Jelas sekali. Nah, sedangkan di Kristen mana jaminannya? Meskipun di Kristen itu kita lihat agak ringan dalam prosesi keagamaan. Sekali seminggu, terus mereka ke gereja bernyanyi. Sedangkan kita umat Islam 5 kali sehari. Belum yang sunnahnya. Kalau sunnahnya, jangan dihitung. Kedudukan hari Minggu itu kan tidak ada perintah. Berarti kalau dalam kaidah Islam sesuatu amalan tapi sifatnya bid'ah. Amalan tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad dilakukan, itu bid'ah. Jadi sunnah pun tak duduk di situ. Nah, kalau kita berbicara mengenai amalan-amalan sunnah, banyak kali di Islam. Seperti itu adanya. Jadi jaminan yang ada di Islam tentang surga itu tidak bisa diragukan. Karena di Islam, baik Al-Quran, kalimatullah, ataupun hadits, sabda Rasulullah, itu semuanya valid, sahih. Tidak ada yang diragukan di sana. Nah, itu yang teman-teman Kristen harus ketahui. Nah, kita juga ingin tahu tuh, mana jaminannya? Yang ibadah hari Minggu, terus boleh makan semua binatang, terus kemudian jangan bersunat, kemudian menyembah anak Maria, lalu kemudian Natalan. Mana jaminan surganya kepada orang-orang ini yang ke gereja? Jaminan surganya mana? Ada enggak? Tadi akulah jalan, enggak masuk. Itu bukan untuk Kristen, tetapi untuk seluruh. Kalau Anda katakan seluruh manusia, oke, untuk seluruh manusia. Tapi Kristen ada enggak di situ? Duduk di situ dalam perkara itu. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, melalui Yesus itu maksudnya apa? Melalui Yesus itu maksudnya menyembah Dia? Oh tidak. Melalui Yesus itu maksudnya melalui ajarannya. Nah, kita cek mana ajaran Yesus. Misalnya kita lihat gereja hari Minggu, itu ajaran Yesus? Bukan. Katanya melalui ajaran. Tapi kenapa kalian tidak melakukan ajaran Yesus, malah melakukan yang lain? Begitu saudara-saudara sekalian. Makasih Dinda Diansa. Halo, semangat siang. Semangat siang. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Ini Komalnya bisa bisa di tap-tap nggak layarnya? Bisa diposting ulang nggak? Teman-teman, bisa diposting ulang nggak Komal kita ini? Bisa kan? Bang Zuma, Nggak bisa ya? Oh, dibatasi lagi berarti. dari pagi dapat berapa giftnya bang? Udah Nah, bisa beli beras? kalau misalnya dia bisa, ya kita nggak rungkatin. Tapi kalau dia nggak bisa, kita rungkatin dulu. Karena memang ada pemberitahuan tadi bahwasanya dibatasi di beberapa wilayah gitu. Oke teman-teman Kristen, silakan naik. Silakan naik, kita bahas tema ini lagi. Kalau memang kalian itu ada jaminan surga, ada jaminan surganya dari Yesus, ya saatnya menunjukkan. Jangan kayak tadi, nyerocos nak kemana-mana. Mau membahas surga, giliran ditanya isi surga, malah keropos. Padahal kalau dipikir tadi itu udah jagoan itu.
Udah jagoan kali itu, lengkap persenjataan dia. Begitu saudaraku. Jadi kalau di Islam itu kita nggak ada keraguan. Tidak ada keraguan di pemahaman kita sebagai seorang muslim tentang jannah. Tinggal kita ini mau berusaha nggak tuh menerima surga ini, menerima jaminan ini, mendapatkan jaminan ini, mau nggak? Kan gitu. Kalau memang mau, ya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lakukan apa yang dilarang, tinggalkan. Itu kalau mau mendapatkan jaminan tersebut. Nah, sekaligus jaminan surga Firdaus. Kalau memang mau mendapatkan jaminan surga Firdaus, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan melakukan yang lain, kan gitu. Karena jaminan di Islam itu tidak ambigu, tidak abu-abu. Halo, selamat siang, Saudara Hanzo. Silakan buka kamera. Alamak, muncul lagi manusia-manusia kayak gini nih. Nah, yang jelas Bang Hanso, diterangin aja wajahnya, jangan kayak gitulah. Jangan pakai gitu, dibuka aja, pakai masker kayak teman kita tadi. Kayak teman kita tadi, nggak usah ketakutan gitu loh. Silakan naik kalau Anda sudah mau buka kamera. Kalau masih kayak gitu, boleh di toilet. Di toilet Anda boleh sampai besok. Jangan keluar dari toilet, lakukan aja kayak gitu terus. Kalau di sini nggak bisa Bang. Ini tempat kita berdialog, bukan untuk saling menghujat. Jangan datang dengan modal hujat. Karena Bible siap pasang badan kalau Anda menghujat. Itu. Silakan teman-teman di share lagi sampai ke teman-teman Oten. Halo, semangat siang. Selamat siang, Selamat Bang. siang. Iya, silakan buka kamera. Sebentar Silakan. ya. Oke. Satu. Sudah dengar suara saya? Sudah. Bagus. Sudah. Ya. Bagus. Selamat Bagus. siang semua. Siang juga, Bang, siang. Bagus. Siang juga, Bang, siang. Topik Iya, cuman yang kamu doubling. bawa ini hari. Doubling juga, Bang, Oke, suaranya. sebentar ya. Juga, Bang. Saya mau noise. Iya. Ya, oke. Oke. Silakan buka kamera. Ya. Silakan. Iya. Ya. Baik. Bagus Tadi judul hari ini. Iya. Kami ingin mengetahui jaminan Yesus kepada saudara-saudara Kristen ini itu di mana tertulis di dalam Bible terkait kekristenan ya, bukan kepada Yahudi, tapi kepada Kristen. Kalau Ya. Yahudi kan jelas tuh, mereka memang yang dijanjikan oleh Yesus keselamatan. Nah, ini Kristen kan dari luar kelompok Yahudi. Ada nggak jaminan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi ini untuk selamat? Silakan. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Suma, Iya. tentu ya diskusi kita hari ini harus objektif. Yes. Jadi ketika Suma bertanya kepada saya, tentu saya Iya. akan menjawab. Iya. Bahkan sebaliknya, Iya. ya, Suma harus memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya kepada Suma Iya. mengenai topik yang Suma angkat hari ini. Siap. Oke. Jadi pertanyaannya seperti apa tadi? Jaminan Yesus kepada non-Yahudi akan keselamatan atau peroleh surga, silakan. Ya. Dalam Yohanes 8 ayat 24, Ya. ya,
untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus harus percaya dulu kepada Dia. Karena Sebagai dalam Yohanes 8 ayat 24, sebagai Percaya Tuhan, sebagai juru selamat, Oke, tolong tunjukkan dalilnya di mana percaya sebagai dia Tuhan, sebagai sebagai Tuhan. juru selamat. Iya, silakan dalilnya, Bang. Ya. Oke. Yohanes 8 ayat 24. Oke. Silakan Yohanes 8:24. Ya, Kepada bisa? kepada Bisa lihat? kamu di situ. Iya. Enggak kelihatan, enggak karena kelihatan. itu- Bang. Tertutup kameranya. Sebentar ya. Iya. Saya mau simpan dulu. Ya, itu Ya. ingat ya, Bang ya. Sebelum Anda menjelaskan ini, tolong terangkan ke saya dulu secara singkat. Ini Yesus berbincang-bincang kepada orang Yahudi atau non-Yahudi? Ya, di sini kan Mm-mm. bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi bagi kita semua. Ya, Karena inilah konteks kan ini inilah gini yang ya. saya cari gitu loh, Bang. Gini, Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, jangan pula Kristen yang merasa. Kita harus berbicara sesuai dengan fakta data yang ada di lapangan. Jangan cuma cocokologi, comot-comot dalil untuk masukkan Kristen di situ. Pada sejatinya tidak ada jaminan untuk non-Yahudi dari Yesus. Kan gitu, Abang. Kita sudahilah berdusta itu. Sudahilah berbohong itu. Akui saja bahwa Yesus memang tidak ada jaminan sama sekali kepada non-Yahudi. Ketika Anda membawa Yohanes 8, itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Bukan sedang berbicara dengan orang Roma, pemeluk agama Kristen pertama kali. Gitu, Abang. Jadi, kalau Anda hanya membawa Yohanes 8, itu bukan untuk Kristen. Itu untuk kaumnya Bani Israel. Begitu, Abang. Sehatkah hari ini? ya, sehat. Oke. Saya minta dalil Yesus menjamin keselamatan surga kepada non-Yahudi itu tertulis di mana? Silakan. Tapi narasi saya, Zuma, itu tidak tertuju kepada orang Yahudi saja. Lah, Yesusnya bukan narasi Anda. Yesus. Jaminan Persoalan Yesus. Zuma gini, kita kan diskusi. Iya, jaminan Persoalannya, diskusi ya, tapi harus temanya jaminan peristiwa yang terjadi, jaminan itu peristiwa keselamatan. yang ada jaminan di keselamatan untuk Israel. non-Yahudi dari Yesus, bukan kepada Yahudi. Kalau Anda membaca Yohanes 8 tadi, nomor 20 berapa tadi? Nomor 28. Di situ nomor 24. Di situ Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, bukan dengan orang non-Yahudi. Nanti di situ Yesus akan mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kalau kamu percaya, itu tidak salah. bukan orang gini, non-Yahudi. Tapi gitu loh. gini. Tapi dalam Yohanes 4 ayat 24, ya Suma, di situ dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Iya, terus? Dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan Terus? begini ya narasinya. Ya. Allah itu roh, ya. Ini Yesus katakan, Allah itu Iya. roh. Barang siapa menyembah Dia, nah Dia di sini ditujukan kepada Allah itu yang adalah Yehova. Ya. Terus? Barang siapa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, ya, seterusnya. Dan ayat 26 di situ dikatakan, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan dalam Yohanes 8 ayat 24, Udah mulai ngaco. ya, Yohanes 8 ayat 24, jika kamu tidak percaya akulah Dia, kamu Dia akan siap- mati dalam dosamu. Dia siapa? Yahweh itu Aduh, yang adalah Tuhan, huruf kacau kapital semua. Kacau memang Kristen ini. Nah, memang inilah kacau, memang Zuma. rusak Ketika otak. kami membawa dalil, Tidak ada seperti itu, Bang. Yohanes 4 Zuma itu akulah tidak Dia. objektif untuk menerima Tidak jawaban jujur kami. dia. Yohanes tidak 8 jujur. Yohanes 8 Justru. itu, Saudara, Yohanes 8 itu bukan berbicara Yesus, itu Yahweh.
Parah memang ini. Kenapa Anda mengatakan itu Yahweh? Karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda sedang mengusung ajaran Romawi yang mengajarkan Zeus itu adalah jelmaan dari Hercules itu sendiri. Hercules jelmaan Zeus itu sendiri. Anda ingin mengajarkan itu kepada Yesus sebagai alat untuk mengajarkan ajaran itu. Di situ Yesus berbicara bukan berarti dia adalah Yahweh. Tidak berbicara tentang Yahweh di sana. Itu sedang berbicara kalau dia adalah Mesias, bukan berbicara Yahweh. Nah, terlepas dia Yahweh atau Mesias, yang kita bahas ini tentang jaminan keselamatan Yesus kepada non-Yahudi itu di mana tertulis? Adakah? Di mana kalau ada? Dalam Yohanes 8 ayat 24, di situ tidak mengkhususkan orang Yahudi. Tetapi peristiwa yang terjadi pada waktu itu, Zuma, tidak akan mungkin dia berada di Asia Tenggara atau di Indonesia. Tentu peristiwa yang terjadi pada waktu itu, ya, dia berada di Timur Tengah, lebih khusus, ya, di Itu berbicara Yerusalem. tentang orang Yahudi, Bang. Kenapa sih Iya. Abang ini? Ya, terus kenapa? Saya bisa buktikan. Apa hubungannya Ya, dengan sebentar. orang Kristen? Tidak ada hubungannya. Saya bisa buktikan Yang kita ayat minta di luar jaminan. itu semua. Nah, sekarang Saya kenapa bisa nggak buktikan? buktikan. Kenapa masih lari ke Yohanes berarti? Tapi ketika saya ambil, ya, di luar dari kitab Injil, kamu akan menolak jawaban saya Jaminan ketika Yesus, saya ambil. bukan jaminan Paulus, jaminan Nah, Yesus itu. kepada orang-orang Kristen, bukan jaminan Paulus yang saya minta. Jaminan Yesus. Oh, Paulus iya, pengikutnya masuk surga. Kalau Paulus, saya tidak butuh jaminan Paulus. Yang kita bahas ini jaminan Yesus kepada Kristen. Surganya Kristen ini mana? Ada. Bahkan Suma, ya, dalam Markus 16 ayat 16, ini perkataan Yesus, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang kita buktikan kalau begitu. Boleh? Tanda-tanda Bisa. Oke, tanda-tanda orang percaya diantaranya bisa bahasa asing, betul? Ayo. Bisa, ya. Oke. Iya. Puram kora ke kumande. Puram ke kumande. Jawab. Kalau kau orang percaya, kau bisa bahasa asing. Tetapi gini, Apa? itu Tetapi masalah apa? spiritual. Apa Suma, itu masalah spiritual. Itu sesuatu yang Markus subjektif. 16 itu mengatakan, inilah tanda-tanda orang percaya. Bisa bahasa asing. Puram kurang kumandi. Tapi dengar, tapi apakah dengan orang yang memiliki bahasa asing, ya, berglossolia, namun kalau dia tidak dibaptis, apakah itu bisa dijamin? Dalilnya itu mengatakan tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Puram kurang kumande. Jawab. Coba kamu tunjukkan ayat yang kamu bawa itu terdapat Ya di dalam ampun. kitab mana? Markus 16 yang kau bawa. Inilah Kristen. Cuman punya Bible tapi disimpan, dipensiunkan bukunya. Masa seorang bangsa Ayatnya di mana, Zuma? Ya, Markus 16 ayatnya di mana? Kamu yang membawa data itu, kamu pula yang tidak tahu datanya. Kan lucu ini. Kan aneh orang Kristen. Ayat 17 itu, ya, Aku tahu. itu kelanjutan dari ayat Terus, 16, iya, tetapi terus. yang menjadi substansi, Substansi. ya, Nomor pemberitaan 16-nya. tentang keselamatan, Oke. ya, ada di ayat 16. Di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke, Dan ayat tanda-tanda orang 17 percaya. dikatakan tanda-tanda ini, ya, sebentar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Apa salahnya dengan ayat ini? Ya, sekarang Karena tanda-tanda orang yang diselamatkan. Tanda orang percaya bisa bahasa asing. Pura mau koraka kumande ambe. Iya, kami juga bisa bahasa asing. Iya, coba Iya. jawab saya. Coba jawab saya. Bergoslolia. Pura mau koraka kumande. Cuma Kena jantung. kalau kamu nggak bisa Jantung kena, jantung kena diskusi yang jantung. bagus, jangan kamu pakai bahasa-bahasa seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh pendukungmu. Kamu yang percaya, kamu bukan pendukung saya, kamu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Inilah bukti kalau kau tak Iya. percaya. Pura mau koraka kumande. Ya tialo, tak apa? Hah? Hah? Ketika orang yang percaya kepada Yesus, dia akan Tanda-tanda ini diselamatkan. menyertai Dan tanda-tandanya, sebagai tanda bahwa dia diselamatkan, dia tanda-tanda bisa mengusir bahasa asing. setan Ya, dan kok bisa bahasa asing? bahasa bahasa asing. baru. Bahasa baru. Pura mau koraka Iya. kumande. Pura mau Iya. koraka kumande. Iya. Pura mau petai apa? Saya mau terjemahkan perkataan kamu bahwa kamu tidak akan diselamatkan Iya. ketika kamu menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu jawaban saya. aduh. Bagaimana teman-teman moderator, turunkan ini double kosong, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu sama sekali. ini nggak saudaraku mampu. ya. Anda belajar lagi kalau mau hadapi Bang Zuma itu, Anda harus IQ-nya harus di atas rata-rata gitu ya. Bukan saya sombong. Begitu kau nyebut data, saya sudah tahu kau mau lari kemana. Kau dijebak sendiri. Kau bilang musuhmu itu bibelmu sendiri. Musuh terberatmu itu bukan saya. Musuh terberatmu itu Bibel. Gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa toh? Nabi lama bicara asing lek. Akeden tahu bahasa asing na mengerti lek. Ya itu kusanga ngena. Pura mau koraka kumande. Pura mau potai pa. Bahasa Thailand pinggiran aja yang bahasa sederhana begitu kamu nggak ngerti. Gimana mau menggunakan bahasa langit? Bahasa Thailand pinggiran. Pura koraka kumande. Tai pambe. Ake tai panam pura kumande mo koyo lo siola bobo, si sola pekan. Alamak. Berat itu. Berat memang. Melawan kebenaran itu berat. Makanya saya kan minta tadi keselamatan, jaminan surga kepada orang-orang Kristen. Kalau berbicara mengenai orang Kristen berarti orang asing di tengah-tengah bangsa Israel. Tuh, ada enggak? Ada enggak Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang asing di luar Yahudi? Enggak ada kan? Kata siapa enggak ada? Kata Bang Zuma, ada. Bang Zuma mengatakan ada. Apa jaminan keselamatannya orang asing di luar Yahudi dari Yesus? Ada yang tahu? Ada yang ketik bisa dibawa? Ayat jaminan keselamatan Yesus kepada non-Yahudi. Hidup kekal, ada nggak? Coba apa ketik? Apa? Nggak tahu? Ada bang, ada. Jaminan keselamatan Yesus kepada non-Yahudi itu jelas ada. Apa itu? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Tuh, jaminan keselamatannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya hakikat pencipta yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu imannya umat Islam kan?
Iya, berarti jaminan keselamatan yang Yesus ajarkan disambut baik oleh umat Islam. Kalau mereka enggak, mereka cuman berpura-pura doang. Kami juga Bang Suma. Oh iya? Kami juga maksudnya apa? Kami juga beriman kalau dia itu rasul. Oh ya, benar enggak mulutmu tuh? Benar dong, dia kan memang rasul. Oke, bungkus. Hari Minggu coba kita tengok di gereja. Siapa yang mereka tuhankan? Aduh. Sudah saudara Ion Duran, Anda belajar dulu. Belajar dulu saudara Ion Duran. Kalau ilmu masih cetek jangan dulu naik ke sini. Iya, halo. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Boleh diskusi? Saya kan Boleh. jawab pertanyaan Bang Zuma tadi. Siap, silakan. Buka kameranya. Aduh, maaf, ini akun saya yang baru, yang kemarin handphonenya hilang. Kita pernah diskusi kok. Saya Iya, akun tapi baru. masalahnya aturannya di teman-teman ini saya nggak mau melanggar aturan teman-teman netizen, Bang. Oh, ya sudah. Iya. Saya kasih ayatnya saja ya. Iya. Bang Zuma tadi boleh. Silakan. Ayatnya adalah, ada ayatnya. Hmm. Yohanes 3 ayat 18. Itu aja Wih, Bang Zuma. Oke, Terima thank you. kasih. Terima kasih juga sama-sama. 18. Selamat pagi. Iya, pagi teman-teman. Jadi saudara kita memberikan data kepada kita, Yohanes katanya, Yohanes berapa tadi dibilang? Yohanes 3 ya. Nomor 18. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 18 itu ucapan Yesusnya kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Di situ dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, barulah kemudian dia dihukum. Nah sekarang permasalahannya, kalau orang-orang Kristen ini percaya kepada Yesus, berarti orang-orang Kristen ini harus mengakui bahwa Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Gitu loh. Iya kan? Nah sekarang kalau percaya kepada Yesus, ya harus menjadi Yudaism atau menjadi Islam. Cuman dua. Kalau percaya kepada Yesus, kalau bukan menjadi Yahudi, menjadi Islam. Kalau di Kristen, itu bukan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Paulus itu kalau di Kristen. Beda. Anda belajar lagi saudara. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda setidaknya menjadi Islam atau menjadi Yahudi, bukan menjadi Kristen. Karena di Kristen, ya seperti yang saya terangkan tadi, saya belum menemukan adanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk non-Yahudi. Halo? Halo. Ya. Kalau Suma, ya buka bisa dengar kamera. suara saya. Buka kamera, tebal muka juga ente ya. Tebal muka juga Anda ini. Zuma, Udah malu dengan Bible masih juga naik ke kalau sini. Zuma mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu merupakan satu syarat untuk hidup Iya. yang kekal. Itu Ya. hidup kekal. Mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar. Dari sekian syarat, salah satu syarat ini. Tetapi, buat apa kita memahami bahkan mengenal Yohanes 17 ayat 3, namun kita tidak percaya kepada Yesus Lah, dalam Yohanes 8 ayat 24 sebagai Tuhan.
sebagai parah, juru parah. selamat. Udah. Karena Anda dalam dibawa, Yohanes 8 ayat 24, jangan dulu turunkan. biar saya jelaskan samamu, kau dengar di bawah, kau dengarkan di bawah. Yohanes 17 itu, di situ Yesus mengatakan, hidup kekal mengenal dua, Elohim satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus utusan Tuhan. Kalau kamu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak mungkin kau tuhankan. Justru karena kamu tidak mengenal Yesus, makanya kau tuhankan. Kalau kau mengenal Yesus sebagai utusan, tidak mungkin kau tuhankan. Tidak ada sekian syarat. Yohanes 17 nomor 3 itu adalah pintu. Itu pintu. Kalau kamu gagal memahami pintu, maka kau rusak semuanya. Yesus itu harus dikenal sebagai utusan, titik. Maka sebagai utusan, dia utusan untuk siapa? Bani Israel. Di situ kamu sudah kalah. Karena kau bukan Bani Israel. Kedua, kalau kau mengenal dia sebagai utusan, kamu harus mengikuti semua pola keagamaan utusan ini. Bagaimana utusan ini mengajarkan kemudian manusia untuk kembali kepada jalan Tuhan yang betul? Anda harus menjadi seorang Yahudi. Sebagai rasul, sebagai utusan, dia puasa 40 hari 40 malam. Kamu bisa. Yesus mengatakan Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam. Kamu bisa? Gak bisa. Kamu gak bisa jadi muridnya, kamu gak bisa menjadi pengikutnya, kamu gak bisa menjadi golongan orang-orang yang dijanjikan keselamatan. Gitu saudara. Jadi berat. Kau mau mengais-ngais kitabmu sendiri untuk menemukan jaminan keselamatan Yesus kepada Kristen itu, sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan kalian temukan. Dari Yesus ya, bukan dari Paulus. Kalau dari Paulus, ya kuk penghambaan pun kalian dibebaskan. Itu dari Paulus. Yang kita bahas ini Yesus. Karena sang kebenaran mengutus beliau di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang berat. Kau mau ngais di kitabmu sendiri, tidak akan ada. Kecuali kau bikin sendiri kitab baru. Mungkin bisa. Tapi kalau di Bible, yang ada yang Anda gunakan hari ini, itu tidak akan bisa menolong kalian untuk menemukan jaminan Yesus kepada orang-orang Kristen, yaitu penyembah-penyembahnya. Itu nggak ada. Yang ada jaminan neraka berdasarkan Matius 7 nomor 22-23. Jaminan neraka untuk kalian ada, itu jelas, tidak diragukan. Halo, selamat sore. Halo Bang. Halo juga. Iya, selamat sore Bang. Sore, silakan buka kameranya. Silakan. Oke. Salam kenal, Bang. Jaringan putus-putus suaranya. Data saya. Iya. Putus-putus, Bang. Suaranya putus. Gambarnya juga nge-lag. Data saya di Yohanes 11. 11 nomor silakan. Yohanes 11 yang ke-25 Bang, Zuma. Ya. Dan lebih Gimana? Dan Gimana? Halo? Yohanes 11 nomor 5 itu mengasihi Marta. Iya. Gimana?
Gimana? Ayat 25. Oh, ayat 25. Ya, apa yang dikatakan di sana? 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Terus? Bang Zuma. Silakan Anda bacakan. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan. Dengar dulu Bang Zuma biar bisa ini. Barang siapa yang percaya Jawab kepada aku, ia Yesus. tidak binasa. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat yang ke-26, dan setiap orang yang percaya kepada Dan setiap orang yang hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah. Mesias. Yang akan datang ke dalam dunia. Mesias. Percayakah Anda kalau dia Mesias? Kami umat Islam percaya. Konsep keselamatan Bang Suma. Percaya kalau dia Mesias. Keselamatan, barang siapa percaya. Oke. Yesus bahwa dia Mesias, betul? Ya, itu kan keselamatan. Kita harus percaya kepada dia bahwa dia Mesias. Kita percaya. Di sini mengatakan Percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Percaya Yesus adalah Tuhan. ini hancurnya Kristen itu di situ. Di situ dia dipercayai sebagai Mesias. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai kurios. Harus percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias bagi kaumnya Bani Israel. Baru bisa selamat. Betul-betul langsung. Silakan Anda baca ulang. Dengar. Silakan. Anda kena di situ. Anda dikena di situ, Bang. Dengar, Bang. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya dengar dulu. dia tidak binasa, melainkan dia hidup meskipun dia telah mati. Percaya enggak kepada Yesus? Dengar Kalau dulu, percaya kenapa jadi Kristen? Dengar dulu. Bisa? Iya. Di ayat 27-nya itu, di ayat 27-nya itu, dengar, jawab Marta, ya Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan. datang ke dalam dunia. Itu Bang. Di situ kan Maria. Iya, Tuhan dan anak Tuhan artinya hamba Tuhan, bukan Tuhan. Hamba Tuhan. Saudara, orang Yahudi kalau disebut anak itu hamba. Tambahi Bang. Loh, kalau anak Tuhan bagi Yahudi itu hamba Tuhan. Bukan hamba setan. Anak iblis berarti hamba setan, hamba iblis. Saudara, orang Yahudi kalau menyebut diri mereka sebagai anak-anak Elohim itu maksudnya apa? Kalau orang Yahudi nih, orang Yahudi mulai dari keturunan dari Israel, mulai dari Yakub, Israel disebut sebagai anak sulung, keturunan daripada Israel disebut anak-anak Elohim. Anak Elohim maksudnya bagi orang Yahudi itu apa? Ini kan kita bicara tentang keselamatan. Iya, keselamatan itu percaya Yesus itu sebagai anak Elohim, percaya sebagai hamba Elohim. Tidak ada hamba. Tidak ada hamba karena kalian Kristen. Kalau orang Yahudi anak Elohim itu, Bang, anak Elohim bagi orang Yahudi itu hamba Elohim. Bagi orang Roma Yunani, anak Theos itu berarti Theos. Beda. Kalau yang tidak ada, tolong jangan diada-adakan.
Ini baru ada di Indonesia, Bang. Di Indonesia baru ada, tadinya nggak ada. Bahasa aslinya itu kurios. Kurios itu tuan. Dan ini, dan saya lebih dan Gitu saudaraku. Jangan keraskan hatimu. Bang, dengar dulu. Biar bisa dipahami. Dan selanjutnya ayat tambah menguatkan konsep keselamatan dalam iman Kristen. Ya. Saya tambah di Lukas berapa nih? Lukas 23. Belum ada Kristen di situ nggak masuk. Yang tadi itu Kristen nggak masuk. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, betul? Akan memperoleh hidup kalau percaya kepada Yesus, betul? Nah, saya tanya sama Anda. Kalau Anda percaya kepada Yesus, adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Kan tidak ada perkataan begitu, tapi iya makanya. Tapi Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Bapa di surga. Mantap sekali. Terus di gereja kalian nyembah siapa? Sabar dulu, jangan ke situ dulu. Nggak bisa dong. Jadi kalian ini bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kristen itu orang yang percaya kepada Paulus. Gitu, saudara. Bukan begitu, Bang. Kok bukan begitu pula? Kalau bisa jangan lompat-lompat, lari-lari. Kita arahnya jelas, biar jelas. Jangan, ini kan konsepnya keselamatan. Jadi saya kan sudah kasih data-datanya. Makanya tadi saya tambah kasih kuat di Lukas 23 ayatnya ke 42 sampai 43. Itu saya tambah menguatkan di situ. Ya, tunggu dulu. Percaya dulu, percaya Yesus dulu. Percaya Yesus itu maksudnya apa, Bang? Mengikuti dia, mengikuti dia. Yesus ke gereja atau ke sinagoge? Itu kan di zaman itu. Disitulah bukti, saudara, kalian itu bukan pengikutnya. Kalian cuma memakai namanya untuk melanjutkan ajaran Roma Yunani, tapi kalian punya prosesi ibadah tidak mengikuti dia. Itu fakta, fakta. Yang penting kan saya sudah kasih tahu. Yang penting apa, Bang? Kalau tidak sesuai gimana? Dengan jelas. Coba gini. Kan, Kita lihat di dalam Matius 15, Bang. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu siapa yang beribadah kepada Yesus? Yang dimaksud Yesus di situ? Seharusnya abang tunjukkan konsep keselamatan yang abang lagi, kan saya sudah buktikan. Enggak, sebelum gampang. Di dalam Matius 15 nomor 9, Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran dari perintah manusia. Itu siapa yang dimaksud percuma beribadah kepadanya? Siapa yang beribadah kepada Yesus, Bang? Islam, Kristen? Dari tadi tidak nyambung kita ini, Bang. Nyambung dong. Percuma mereka beribadah. Kan kalian mengatakan kalian percaya kepada Yesus, tapi ibadah kalian bukan ibadah yang dicontohkan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah, Yesus. Tapi pekerjaan mereka adalah perintah manusia. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, Natalan, menyembah 3 pribadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Menyembah Yesus itu pekerjaan siapa? Itu bukan ajaran Yesus. Manusia, kalau bukan dari manusia siapa?
yang maksudku ketika Yesus mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Ajaran binatang. Percuma mereka beribadah. Siapa mereka ini? Memang kita harus ikut ajaran manusia. Ya, sekarang siapa mereka yang percuma beribadah ini? Siapa yang beribadah kepada Yesus? Manusia. Ya, siapa yang beribadah kepada Yesus? Manusia. Siapa itu? Kristen. Nah, Kristen. Kalau Yesus sudah mengatakan percuma, apa maksudnya itu? Di mana datanya? Matius 15 nomor 9. Sekarang kan kita sudah lari-lari kan? Tadi Kan kita berbicara mengenai jaminan surga. Anda tadi mengatakan percaya. Sehingga kalian percaya, maka kalian ke gereja, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Nah, Yesus mengatakan percuma itu semua. Karena apa yang kalian lakukan itu adalah perintah manusia, bukan perintah Yesus. Tolong lembutkan hatinya, saudara, lembutkan. Manusia, Bang. Apa? Sabar, Bang. Dengar dulu, Bang. Bisa dengar saya, Bang? Ya. Bisa saya bicara, Bang? Boleh. Tadi kan kita bicara tentang konsep keselamatan. Keselamatan. Ya, jaminan surga. Kali keselamatan dari Kristen, saya kan sudah tunjukkan dalil-dalil Abang juga dalam Quran juga. Abang juga harus paparkan. Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas, saudara. Baca di Google, jaminan keselamatan itu jelas di Islam. Yang sederhana aja dulu, yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Coba baca di Google Fussilat terjemahannya ayat 30. Silakan. Coba buktikan di situ, Bang. Ah? Saya kan sudah kasih 2 ayat. Tentang iya, aku bilang saya. baca terjemahan innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu dalil. Surah Fussilat ayat 30. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Allah adalah Tuhannya dan dia teguh di dalam menjalankan itu, mempraktekkan, maka sampaikanlah berita gembira kepada dia tentang surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Al-Quran surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang sholat, yang menjaga amanah, menjaga diri tidak berzina, tidak berdusta, tidak berbohong, dan seterusnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang muslim yang mewarisi alladzina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Surga Firdaus adalah surga yang diwariskan kepada umat Islam. Dalil. Orang yang sholat Islam, orang yang puasa Islam, zakat Islam, menjaga amanah Islam, apalagi tidak berzina Islam. Apa jaminannya? Ulaika hum warithun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Mereka itulah yang mendapatkan jaminan warisan surga Firdaus. Syukran sahabat Zeko, barakallahu fik. Jelas kan? Tidak abu-abu kalau di Islam. Nah, sekarang ibadah minggu jaminan surganya mana? Mana jaminan surganya ibadah minggu mana? Mana saudara? Nggak ada. Mana coba? Ada nggak? Tidak ada. Ayo, masalah generasi. Cuman gereja. Natalan. Apa? Tidak ada jaminannya dari Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Nggak ada. Tapi kalian lakukan. Jangan bisukan, Bang. Kenapa bisukan, Bang? Begitu saudaraku. Nggak ada ya? Oke, kita naikkan dulu. Dindar Diansa, bantu saya dulu dek. Saya mau ibadah sholat dulu.
Tindak. Bang Juma, Siap. saya Naon? izin turun dulu juga karena jujur saya juga bukan seorang apologet yang Ya, yang pasti berdebat, saudara, kan hanya naik. iya, yang pasti cari jaminan keselamatan dari Yesus untuk orang-orang Kristen itu tidak Anda akan temukan itu yang nggak ada memang. Yang Yesus berikan jalan Oke lah. keselamatan itu hanya kepada kaumnya Bani Israel. Yang penting kan tadi kita sudah adu dalil. Iya, Kita kan sudah adu dalil. Saya juga kasih dalil, Bang Juma juga kasih dalil. Jadi ya sudahlah. iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Siang. Bunda. Izin turun dulu, Pak. Wassalam. Makasih saudara XX. Double X, thank you. Ya, sama-sama. Error HP-nya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam, Dek. Saya ibadah dulu ya, bentar ya. Siap Gurunda. Oke, yuk. Semua teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di sini ya. Kita ibadah dulu sebentar, 10 menit. Siap. Silakan Bang William. Ini temanya adalah jaminan surga Islam dan Kristen. Itu tema kita pada kesempatan kali ini, abangku. Silakan, mungkin abang punya narasi apa? Silakan dulu, silakan Bang. Mbak, ini kan topiknya dari Bang Suma sama Abang. Jadi yang mau jadi pertanyaannya, apakah dalam Islam dan Kristen jaminan surganya apa ya? Gitu ya. Ya, betul. Syukran abangku. Ya, maksud saya abang dari Kristen, silakan dinarasikan dulu bagaimana jaminan surga di dalam Kristen. Silakan. Iya, kalau masih pada prinsip iman saya sih bahwasanya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kami umat Kristen. Yang saya mau pertanyakan di sini dalam Sebentar Bang, sebentar. Dalilnya di mana Bang? Dalilnya untuk Kristen begini. Kan hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Yohanes 17 nomor 3, betul ya Bang? Dalilnya kalau bicara soal ayat firman-nya, ini bukan kali pertama sih saya angkat dan bicara soal ini. Udah Bukan itu pertanyaan saya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu Bang. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, dengarkan dulu Bang. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal. Jaminan hidup yang kekal menurut Yesus itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau mempercayai Yesus sebagai utusan. Silakan. Yesus itu adalah utusan dari Allah. Utusan. Apa? Ya, baik. Berarti bukan Tuhan kan? Jadi mempercayai Yesus sebagai utusan, betul ya Bang? Yesus adalah utusan Allah. Ya, utusan Tuhan, Tuhan bukan? Ya, utusan Tuhan dan loh, gitu loh. Jadi yang Tuhan ini yang mengutus atau yang diutus, Bang? Konteks kelahiran Yesus itu telah dibuatkan untuk Bani Israel pada saat itu. Ya, pertanyaan saya adalah, yang menjadi Tuhan di situ, apakah yang mengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan? Beda Allah sama Tuhan. Loh, Allah bukan Tuhan. Allah itu adalah Bapa. Yesus adalah Bapa bukan Tuhan. Bapa bukan Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Lah ya, Bapa Tuhan bukan? Iya, Tuhan Allah. Lah ya sudah, intinya Bapa kan Tuhan, betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang Tuhan ini, dengarkan Bang, gantian ngomongnya kita. Abang nggak pakai headset sih, makanya menerima suara saya itu kurang jelas. Harusnya abang pakai headset kayak saya begini.
Saya dengar, saya Ya, dengar. maksudnya kalau dengar gantian ngomongnya. Saya selesaikan dulu, nanti abang silakan. Tolong dijawab pertanyaan saya. Tolong dijawab ya. Sekali lagi, tolong dijawab. Pertanyaan saya adalah, yang Tuhan itu apakah yang mengutus atau yang diutus? Itu pertanyaan saya. Gini bang, sebelum saya menjawab itu, ada sedikit penjelasan. Mulai. Saya sampaikan dulu. Bentar. Allah Bapa itu tidak bisa dilihat. Bukan itu pertanyaan saya. Saya tidak bertanya Allah Bapak bisa dilihat atau tidak. Dengar dulu penjelasan saya belum jelasin. Ya, tapi saya nggak Gitu tanya loh. itu. Dengar dulu yang Ya, saya udah silakan. penjelasan saya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Dengar dulu Silakan. penjelasan saya. Silakan. Bapa itu kasat mata, tidak bisa dilihat oleh manusia yang berdosa. Allah Terus? menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Nah, terhadap itu ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ke dunia ini untuk menjadi Tuhan dan juru selamat atas segala dosa-dosa manusia. Itu bang. Ya, pertanyaan saya terjawab nggak? Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, itu untuk menjadi Tuhan dan juru selamat bagi umat manusia. Ya, Karena Yesus sejatinya secara jasmaninya itu manusia, secara tubuhnya itu manusia. Ya, Gitu loh. sebentar. Pertanyaan saya terjawab nggak? Terjawab bang, saya udah jawab. Oke, baik. Saya ulangi pertanyaan saya. Tolong terjawab, tolong dijawab yang paten ya. Yang jadi Tuhan itu, apakah A yang mengutus, yaitu Allah Bapa, atau B yang diutus, yaitu Yesus? Yang mana yang Tuhan? Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Yang mana yang Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Itu pertanyaan saya. A yang mengutus, A yang mengutus, B yang diutus, C kedua-duanya. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya Tuhan. Iya. Oh, bilang dong kalau Tuhan Anda dua. Gitu kan enak kita kan diskusinya kan. Bilang dong. Sekarang saya Bilang dong sejak awal. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mantap. Kalau di awal abang bilang, abang bilang Tuhan Anda itu dua, saya luar biasa. Kami yang Tuhannya satu, ya cukuplah kami yang bertuhankan satu. Kalau abang sebagai seorang Kristen, abang silahkan bertuhankan dua, nggak ada masalah. Coba dari awal abang bilang begini, Bang Ardi, Tuhan saya dua. Gitu kayak enak kan diskusinya kan? Gitu. Gini bang, dalam Kristen, gini bang, dalam Kristen itu Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oh, tiga. Sekarang saya mau pertanyakan ke abang. Ya bentar. Tiga apa dua yang bener ini? Sekarang tunggu bentar. Lu enggak jelaskan dulu itu yang bener yang mana yang Tuhan, yang tiga apa dua? Sekarang saya mau tanya dulu ke abang. Jangan Jawab tanya pertanyaan dulu, dijelaskan dulu. Anda mengatakan kok nggak mau menjelaskan. Kalau berani mengatakan, berani menjelaskan dong. Yang pasti di dalam Kristen itu namanya Tritunggal. Allah, Tritunggal Yesus, itu apa? dan Roh Kudus. Tritunggal itu Allah, berapa? Yesus, dan Roh Kudus. Allah, Yesus. Tiga. Yesus. Pertanyaan saya, oke Ya. baik. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Yang pasti Tuhan Yesus. Tuhan Saya ulang Allah, pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya ya. Mungkin abang nggak dengar pertanyaan saya. Mungkin abang apa suaranya mungkin kurang kencang. Saya ulang pertanyaan saya ya. Apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Simple, cepat, nggak ada 2 detik jawabnya. Yang pertama Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan ketiga Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan ketika Yesus terangkat ke sorga. Roh itu yang akan menjadi roh untuk menuntun kehidupan umat yang percaya kepadanya. Jadi jawabannya apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Jawabannya yang mana? Yang pasti ya Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana jawabannya?
Yang pasti Tuhan Allah, kedua Tuhan Yesus. Yang Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan untuk menuntun kehidupan umat yang percaya. Oke, kesimpulan akhir. Anda mengatakan yang pasti Tuhan Allah dan lain sebagainya tadi. Pertanyaan terakhir, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Lah, sudah saya jawab kan Bang, kok tanya lagi? Ya dijawab aja. Ketiga-tiganya Tuhan. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Gak perlu saya jawab lagi. Berarti lo kok nggak perlu saya jawab? Ini gimana? Ini kok nggak perlu? Sebentar. Ini jadi lo kok nggak perlu saya jawab? Jadi ketiga-tiganya Tuhan. Udah gini Bang. Tunggu sebentar. Pelan-pelan. Dengarkan. Saya butuh jawaban yang pasti. Saya butuh jawaban yang jelas. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, atau B, ketiga-tiganya? Ya sudah, saya nggak pakai AB kalau begitu. Kalau begitu saya nggak pakai AB ya, saya nggak pakai AB. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana? Abang harus bedain dulu Roh Kudus sama Allah dan enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulang, mungkin abang nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Mungkin abang nggak ngerti bahasa Indonesia ya di sini ya. Ya teman-teman, kita kasih dia pelajaran bahasa Indonesia. Ya kita kasih dia pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya sebentar. Ya sebentar. Ya pertanyaan saya adalah, ya sabar ya. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Gini Bang, ini gimana ini? Bang, saya sabar Bang. Santai ya. Sabar. Saya ulang pertanyaan saya lagi, Bang. Saya ulang ya. Sekali lagi ya, Bang. Sabar Bang. Sabar ya, Bang. Sabar Bang. Sabar. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Saya ulang ya. Ada Presiden Prabowo, ada Presiden Putin, ada Presiden Xi Jinping. Ketiga-tiganya presiden atau ketiga-tiganya bukan presiden menurut abang? Sekarang saya mau tanya abang dulu. Itu kan sosok kan? Itu pribadi kan? Sosok pemimpin. Iya kan? Abang turun. Ya, turun Bang. Turun. Kan Belajar dulu. Udah turun Bang. Turun Bang. Udah turun. Belajar aja dulu Bang. Debat sama saya Bang. Turun aja. Kita berbicara konteks pribadi itu beda dengan roh. Gitu loh Bang. Loh. Yes. Sekarang pertanyaan saya adalah, pertanyaan saya nggak peduli roh, saya nggak peduli pribadi. Pertanyaan saya bukan roh, bukan pribadi. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, dengarkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Anda tadi sudah mengakui keduanya Tuhan, betul? Tadi sudah mengakui keduanya Tuhan, betul? Ya. Betul? Ya. Betul dulu kita? Ya. Betul dulu kita? Iya. Betul, oke baik. Anda mengatakan keduanya Tuhan. Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, betul? Iya. Padahal Allah Bapa ini roh, betul? Betul yang abang maksudkan kan tiganya kena lagi. Tunggu dulu. Pada Allah Bapa ini roh bukan? Sabar. Allah Bapa ini roh bukan? Sekarang saya mau tanya ke abang. Sabar. Allah Bapa ini, sabar. Allah Bapa ini roh atau bukan? Iya roh. Oke. Allah Bapa ini roh. Kalau Roh Kudus roh bukan? Beda Bang, Allah sama Roh Kudus beda. Iya, pertanyaan saya, Roh Kudus ini roh bukan? Roh. Oke. Ya sabar. Roh Kudus kesimpulan akhirnya adalah roh, kesimpulan akhirnya, betul? Iya. Ya, oke. Allah Bapa kesimpulan akhirnya ini roh atau jasmani? Allah Bapa itu adalah sosok. Ya roh atau bukan? Roh atau bukan? Sebenarnya bukan roh, tapi itu dia sosok. Loh, sebenarnya bukan roh. Coba abang buka di Bible Anda, Allah itu roh. Kalau saya bisa tunjukkan datanya Allah itu roh, Anda mau apa?
Coba dalilnya yang abang Oke, bilang. baik. Abang nggak pernah pegang Bible loh. Ya Allah. Nih baca nih, saya buka ya. Nih. Yohanes 4. Sorry, sebentar. Yohanes 4:24. Silakan buka. Bacakan ke saya. Silakan bacakan. Allah roh itu roh, dan siapa saja yang dia. Sekarang saya mau tanyakan ke abang dulu. Nggak usah tertawa, Pak. Pemahaman abang. Jadi tunggu. Allah itu roh, betul nggak? Sabar. Allah itu roh, betul nggak? Betul nggak? Tadi katanya bukan. Tadi katanya sebetulnya bukan roh. Tapi gini bang, beda kudus sama Allah. Enggak, tadi katanya bukan roh. Tadi katanya bukan. Jangan kemana-mana. Tadi katanya bukan roh. Sabar. Tadi katanya bukan roh. Ayo, jujurlah. Tapi dalam Jangan tapi dulu. Hindarkan kata tapi dulu dengan saya. Hindarkan. Saya mengatakan Allah itu roh. Anda tadi mengatakan sebetulnya Allah bukan roh. Itu perkataan Anda, betul? Sekarang saya yang abang ini kita jangan kemana-mana, dengarkan saya dulu. Anda tadi, dengarkan bang, Anda akui nggak? Anda tadi mengatakan sebetulnya Allah itu bukan roh. Anda akui nggak itu? Pada mulanya Allah itu adalah roh. Enggak, Anda akui nggak tadi Anda ngomong sebetulnya Allah itu bukan roh? Anda akui nggak tadi ngomong gitu? Yang saya maksudkan itu bukan Roh Kudus. Anda akui atau tidak, itu pertanyaan saya. Yang saya maksudkan itu Anda saya bilang turun. Ya, tidak mau mengakui teman-teman ya. Kita turunkan saja ya teman-teman ya. Capek diskusi sama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia sebetulnya. Ya, capek gitu loh. Kenapa harus ada kalian yang seperti ini? Kenapa coba? Kenapa harus ada kalian? Kenapa teman-teman? Kenapa harus ada orang pola pikir seperti kalian yang nggak mau jujur? Kenapa? Kok bisa gitu loh? Ya, kita naikkan satu lagi ya. Bingung kan? Dia sudah mengakui kedua-duanya Tuhan. Ya sudah, makan itu kedua-duanya Tuhan. Silakan beriman dengan kedua-duanya Tuhan. Kami cukup satu. Halo Bang Edi. Halo Edi. Halo Bang. Kristen Islam? Saya Islam saya. Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Yang Islam tahan dulu teman-teman ya. Yang Islam tahan dulu ya. Ini ada Bang Billy nih. Oh, kemana dia? Singa jantan. Khairul Islam Kristen Bang? Bang Khairul? Arfa, duduk situ nak. Duduk mundur. Dimatiin papa lo ya nanti itu. Duduk mundur nak. Duduk mundur. Oke, singa jantan. Apakah betul dia jadi singa jantan kali ini atau singa meong? Halo Bang. Halo. Nah, singa jantan apa singa ompong Bang? Kalau kau bisa baca, itulah dia kenyataannya. Baik, open cam silakan. Nggak usah. Ya udah, di sini wajib open cam Bang. Saya turunkan Anda. Saya peringatkan, saya hanya mengatakan satu kali saja teman-teman. Saya hanya akan mengatakan satu kali saja. Open cam. Ya, open cam. Kalau Anda langsung jawab nggak usah, ya saya tendang. Tapi kalau Anda nggak dengar, mungkin saya akan ulangi lagi Bang. Open cam Bang, begitu. Ya. Kok singa kok takut open cam? Karenanya singa. Kok jadi meong, meong? Begitu ya teman-teman. Jangan jadi meong. Jadi singa dong. Singa makan jerami. Di kitabnya siapa itu?
Oke teman-teman, saya minta tolong tatap layar sambil menunggu Gurunda Zuma. Nanti kalau Gurunda Zuma sudah monitor, saya akan turun kembali teman-teman. Dan jangan lupa di follow akunnya Gurunda Zuma dan akun saya. Bagi teman-teman yang berkehendak untuk memfollow kami. Bagi yang tidak, saya tidak ada masalah. Yang penting saya doakan antum semua sehat selalu ya. Emira 21, syukran barakallahu fikum. Terima kasih. Saya doakan teman-teman semua sehat selalu dan lancar rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman Kristen, kita berdiskusi dengan gentle. Saya open cam, Anda open cam. Saya tunjuk data, Anda tunjuk data. Saya menggunakan logika, Anda menggunakan logika. Saya tegas, Anda tegas. Saya adil, Anda adil. Enak kan? Oke, kita harus adil diskusinya. Aduh Bang Gulhan, Kristen atau Islam Bang? Bang Gulhan? Abangku? Oke, terima kasih. Singa makan rumput, ular makan debu ya. Ya, jadi harus tegas teman-teman, biar sekali peringatkan nggak bisa diperingatkan, kita turunkan gitu ya. Ya, yang berani aja, yang berani untuk berdiskusi. Ini adalah jaminan surga, keselamatan, jaminan keselamatan Islam atau Kristen. Sebentar. Silakan teman-teman. Dari pihak Kristen, Bang Ardi puasa nggak? Puasa teman-teman. Alhamdulillah puasa. Meskipun banyak omong puasa. Saya meskipun dari pagi, siang, sore ngomong terus, diskusi, debat terus atau ngobrol sama teman sekalipun, alhamdulillah nggak haus, nggak lapar juga teman-teman. Alhamdulillah. Ya kenapa? Ya karena puasa. Karena puasa. Wajar lah kalau hanya merasakan sedikit kosong di perut itu, wajar aja gitu ya. Itu bohong katanya. Ya sudah, kalau saya bohong Anda naik ke atas, buktikan saya bohong. Simple. Actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Silakan. Buktikan kepada kami jaminan surga Islam dan Kristen. Buktikan di Kristen ada jaminan surga. Silakan. Oten kejang, kami senang. Terima kasih teman-teman. Oke, kita naikkan. Ada yang minta naik ini. Oh loh, mana kok hilang? Mana ya? Belum ada yang naik. Ya teman-teman Muslim ditahan dulu teman-teman. Teman-teman Muslim ditahan dulu. Kita naikkan dari teman-teman Kristen dulu ya teman-teman. Kalau jaminan surga dalam Islam, oh banyak kali bah. Banyak kali kalau jaminan surga dalam Islam, banyak kali ayatnya. Syukran abangku Bang Bram, Masya Allah Bang Bram Sul. Barakallahu fikum Bang Bram, barakallah, semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Apalagi ini pas waktu puasa, insya Allah semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan punah dulu Ten ya. Bilangin Bang Ardi Muslim jangan naik. Ya Muslim ditahan dulu teman-teman. Muslim ditahan dulu. Insya Allah nanti kalau memang Gurunda kita membuka sesi untuk Muslim naik, misal 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir, baru teman-teman Muslim silakan naik. Begitu ya teman-teman ya. Bukan berarti kami tidak memperbolehkan, tetapi ini adalah diskusi lintas agama yang notabene kita butuh lawan diskusi gitu kan. Bukan teman sharing ya. Kalau diskusi lintas agama bukan teman sharing ya, tapi kan lawan diskusi gitu ya teman-teman ya. Mohon dipahami teman-teman semuanya ya, mohon dipahami dengan penuh rasa kesadaran ya masing-masing ya. Kita naikkan dulu Kakak Uci. Halo Kakak Uci. Kakak Uci Damani. Halo Kak. Halo juga. Ya silakan open kamera dulu Kak. Selamat sore. Ya sorry Kak, silakan dibuka kameranya dulu Kak, silakan. Oh. Udah? Wih, keren kali bah. Mana nggak kelihatan wajahnya? Kurang ke bawah itu Kak. Bisa. IT. Ya.
Ya. Menanya apa ini? Ya, jaminan surga Islam dan Kristen. Silakan Anda terangkan kepada kami, ada jaminan keselamatan masuk ke dalam surga dari pihak Kristen. Ingat yang kami tanya. Ya, kalau Kristen. jaminan sama kami orang yang berbuat baik, yang melaksanakan perintah Tuhan itu. Ya. Walaupun dia agamanya bagus, kalau nggak ada perbuatan baiknya ya nggak ada gunanya. Ya, buktikan kepada saya bahwasanya di mana dalilnya itu. Silakan. Dalilnya di mana? Buktikan apanya? Bilang Dalil. dulu, buktikan, mau membuktikan, kan aku bilang berbuat baik. Dalilnya mana? Dalil. Dalil tentang apa? Ayat apa kata-kata? Ya, ayat dong. Di mana dalilnya bahwasanya Yesus jaminan memberikan kami ke surga, kami sudah dijamin melalui Ya, Yesus memberikan jaminan keselamatan untuk orang di luar Yahudi. Di mana? Iya. Dia sudah berpesan, dia akan menunggu kami di Firdaus, di tangan kanan sebelah kanan. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Alkitab lah. Di Alkitab, saya lupa. Saya nggak Ya, ahli dicari Alkitab. dulu, saya tunggu. Dicari dulu, saya tunggu. Silakan. Aku nggak pegang Alkitab, Bang. Yang penting saya tahu itu kalau Yang kami penting. ada jaminan Yesus menunggu kami di Firdaus, karena Nggak Yesus ada. itu Di mana adalah- tertulis? Ya, di mana tertulis? Nggak ada. Di mana tertulis? Ya, di Alkitab. Ini saya kasih contoh ya, Bu. Saya kasih contoh ya. Dengarkan baik-baik. Jadi kalau jaminan kalian Dengarkan apa masuk baik-baik. surga? Dengarkan baik-baik. Aku bertanya dulu. Ya, dengarkan baik-baik. Saya kasih contoh, Bu. Dalam Yohanes 7 nomor 3. Dalam Yohanes 7 nomor 3. Yohanes 17 Ya. nomor 3. Dengarkan. Yohanes pasal 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, Iya. bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu namanya dalil tuh. Saya mengatakan sesuatu, saya menggunakan dalil. Silakan ibu tunjukkan di mana dalilnya ada keselamatan untuk Kristen. Yang saya tanya Kristen. Kalau dalil kau tanya nggak tahu aku, karena aku nggak baca Alkitab ini, lupa aku di ayat Berarti nggak ada ya? Iya. Berarti nggak ada ya? Jadi tanya yang lain aja lah, yang nggak usah pakai dalil-dalil. Kalau kalian apa dalil kalian masuk surga? Aku tanya dulu biar masuk Islam aku. Hah? Apa dalilnya? Enggak sih. Dalilnya apa coba? Iya, aku tak telepon nih, Jangan nanya dalil orang aja. Iya, saya jawab. Apa, biar Saya jawab ya. Saya jawab ya. Anda diem. Menang kalian aja. Orang Anda diem. Alkitab kita Anda kami diem. pun semua itu di copy paste sama Islam. Mulai Anda dari diem, Nabi, saya jawab. semua itu Nabi di kitabmu itu. Nabi Ya, Anda semua itu. diam. Anda diam. Loh, Anda diam, saya orang jawab. tua sih. Kau puasa kan? Ya, katanya mau dijawab. Kau Katanya lihat mau dulu dijawab. Nabi-nabi yang di Quran itu. Katanya mau dijawab. Ya, diam dulu. Ya, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku diam. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bacakan aja. Dengarkan dulu ya, nanti saya translate. Dengarkan dulu. Arab aja. Saya membaca Al-Quran, kitab suci ini firman Allah yang saya baca. Anda diam. Nanti maki-maki aku bahasamu itu. Anda diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sudah saya jawab. Sekarang saya menjawab menggunakan data, dalil. Dalil saya baca dengan original teks Anda. Dalilmu banyak pun, kalau nggak berbuat baik kau nggak masuk surga kau. Anda turun. Belajar dulu ya, Bu. Belajar dulu ya. Saya tidak
melayani orang-orang yang nggak ngerti, teman-teman. Maksudnya yang kalau nggak ngerti dia bertanya, kita kasih ngerti, dia paham, alhamdulillah, itu boleh lah. Tapi kalau orang ngeyel itu beda, teman-teman. Tahu nggak orang ngeyel itu seperti apa? Orang ngeyel itu adalah orang bodoh yang dirinya nggak merasa bodoh. Jadi dia udah bodoh, tapi dia nggak tahu dia dirinya itu bodoh gitu loh. Ini yang sulit. Ini sulit ini. Udahlah bodoh, nggak merasa dia bodoh. Nah, ini sulit ini. Nggak mungkin ada orang bodoh terus saya katakan pinter. Itu namanya saya fitnah. Saya nggak mau fitnah. Ya. Ini bukan penghujatan. Nggak ada di antara kita yang menghujat. Nggak ada. Saya tidak menghujat. Saya katakan dengan jujur. Kalau saya katakan ibu pinter, artinya saya memfitnah ibu. Saya fitnah ibu itu. Kalau saya fitnah ibu, saya salah dong. Gitu loh. Jadi saya katakan dengan jujur bahwa ibu itu bodoh. Anda bodoh Anda. Saya katakan dengan jujur gitu loh. Nggak mungkin saya berbohong di sini. Gitu ya. Yang pinter-pinter aja yang naik. Kalau mau memang nggak pinter, boleh silakan naik. Aduh, dia minta naik lagi. Ada apa, Bu? Kok minta naik lagi, Bu? Kenapa, Bu? Jangan kau bilang-bilang orang bodoh. Kita kan memang bodoh kok. Jawab. Memang bodoh, Ibu nggak jawab. Mana aku bodoh? Buktinya adalah kau bilang dalil masuk surga itu dalil, bukan berbuat baik. Buktinya adalah ibu tidak tahu dalilnya di mana ketika saya tanya ibu, nggak tahu kan? Nggak perlu dalil aku yang. Nggak perlu ibu turun kalau gitu, nggak perlu naik ke atas. Anda turun, nggak perlu naik ke atas. Gimana coba? Diskusi nggak pakai dalil, pakai apa? Pakai modal congor rupanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman jangan lupa tatap layar sampai 500k usahakan ya. Dan juga jangan lupa di share live-nya Gurunda kita, Gurunda Zuma. Jangan lupa juga di follow akun kita berdua, akunnya Gurunda Zuma dan juga akun saya bagi yang berkenan saja. Bagi yang tidak berkenan tidak ada masalah, teman-teman ya. Saya doakan semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita berdiskusi dengan baik. Teman-teman, uish, masya Allah, barakallahu fikum, dicubit pipiku, barakallah abangku. Abang atau siapa tadi ya? Bapak siapa tadi ya? Pak Zeko atau Bu Emira atau Pak Indra ya? Yang mana tadi? Saya nggak lihat tadi. HP saya jatuh tadi. Mohon maaf ya. HP saya jatuh. Kok nggak bisa di-share bang? Oh begitu. Oh syukron. Perasaan abangku, bang perasaan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih banyak. Oh Pak Indra. Terima kasih Pak Indra ya. Dan juga bang perasaan. Terima kasih. Oke silakan. Saya butuh betul-betul memang dalil. Di mana ada dalil yang mengatakan bahwasanya Kristen dijamin selamat oleh Yesus. Saya ulang lagi. Di mana ditemukan satu dalil Kristen dijamin selamat oleh Yesus. Yang saya tanyakan Kristen, bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Yang saya tanyakan Kristen. Kalau Bani Israel sudah jelas dijamin oleh Yesus. Siapapun dari kalangan Bani Israel yang mengikuti Yesus sebagai utusan Tuhan, maka dia akan selamat. Bani Israel tapi ya, bukan Kristen. Nah, yang saya tanya adalah Kristen. Silakan. Memang ini sedikit berat, teman-teman. Memang ini sedikit berat, bukan sedikit ya. Memang ini betul-betul berat. Berat sekali bahkan. Silakan. Oh iya. Silakan teman-teman Kristen ya. Silakan naik ke atas ini. Coba dijelaskan kepada kami. Kami akan menjadi pendengar yang baik ketika Anda menjelaskan menggunakan dalil. Tapi ketika Anda hanya berargumentasi sesuai dengan pola pikir Anda sendiri yang tidak dirujukkan kepada dalil, ya saya potong pasti. Tapi kalau Anda menarasikan sesuatu berdasarkan dalil, maka saya akan dengarkan itu. Oh begitu. Oh, saya akan respect kepada Anda. Masya Allah, abangku perasaan, jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan antum ya bang. Sehat selalu bang. Wah ini guru kita sudah datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, Pak kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu. Masya Allah, alhamdulillah.
Wah, ganteng kali bah, abang kita bah. Ganteng kali abangku ini. Mak. Ganteng dilihat dari ini sayur kangkung. Bah, rambutnya itu loh, potongannya itu loh, ya Allah, luar biasa ya. Oke, Gurunda, saya sedikit informasi tadi ada beberapa orang Kristen naik yang memang tidak mampu menunjukkan dalil, bahkan hanya mengatakan bahwasanya ya pokoknya ada di Alkitab, pokoknya begitu aja Gurunda tadi informasinya. Gak ada dalilnya, gak ada dalil. Ya, pokoknya ada di Alkitab, itu dalilnya Gurunda. Waduh. Pokoknya ada. Jadi gimana dong? Ya itulah. Oke, berhubung guru kita udah datang, Gurunda izin saya monitor di bawah. Dan Baik, saya minta tolong bagi teman-teman muslim di bawah, minta tolong dengan segala hormat ditahan dulu. Mungkin nanti di akhir acara mungkin Gurunda Zuma berkenan ada sedikit waktu, mungkin 5 atau 10 menit untuk menaikkan teman-teman muslim untuk berkonsultasi atau menyapa-nyapa, sekedar saling sapa. Kita tunggu saja nanti dari guru kita ya teman-teman ya. Tapi pas waktu diskusi gini jangan naik dulu ya, ditahan dulu ya. Semoga teman-teman muslim memahami hal ini. Saya minta maaf kalau ada khilafan kata. Gurunda, saya izin di bawah Gurunda. Deh, makasih adikku, makasih. Terima kasih. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, teman-teman sekalian, silakan yang non muslim naik lagi nih. Kami masih ingin tahu, buka dirilah, ajarkan kepada kami bagaimana di dalam agama kalian memperoleh hidup kekal itu di agama Kristen, tapi ya bukan di agama Yahudi. Kalau agama Yahudi kan jaminan Yesus jelas tuh kepada mereka yang percaya Yesus bla 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 bla. Jaminan kepada Bani Israel jelas. Nah yang jadi masalah ini kepada Bani Paulus ini yang jadi bermasalah nih. Bani Paulus ada enggak jaminannya dari Yesus gitu. Jangan sampai benar yang Yesus ucapkan Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepada aku. Percuma berarti sia-sia kan ya? Kan kasihan. Kasihan kalau beribadah pada Yesus tapi ternyata ditolak. Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan yang mereka kerjakan adalah pekerjaan perintah manusia gitu. Halo semangat. Kenapa ini teman-teman? Pada naik turun. Naik turun, naik turun, turun, naik. Halo, selamat sore. Selamat sore bang. Halo. Selamat sore. Ada onde-onde kah? Ayo naik sini ya bang. Naik, jangan membisu tapi kita diskusi baik-baik tok. Gak usah malu-malu. Halo, selamat sore. Selamat sore. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Sadaqallah. Ayo, halo selamat sore saudara. Masih membisu. Silakan saudara-saudara non-muslim naik, ajarkan ke kami dong. Jaminan keselamatan kepada penyembah Yesus itu tertulis di mana? Selayaknya kami yang menyembah kepada Allah, jaminan surganya jelas. Tidak abu-abu gitu loh. Nah yang menyembah Yesus ada nggak jaminannya nih? Ayo. Jaminan dari Yesus kepada orang yang menyembah dirinya ada nggak?
Halo, selamat sore. Apa kabar? Ternyata sholat itu memang menyegarkan ya teman-teman. Habis sholat asar itu badan berasa ringan lagi kembali. Halo? Ya, komal kita selalu dibatasin teman-teman. Setiap kali kita live pasti dibatasin. Live dibatasin sama TikTok. TikTok kayaknya memang rada-rada ada sedikit ini urusan pribadi dengan akun ini. Tidak senang mungkin atau gimana gitu. Silakan teman-teman, minta permintaan yang oten. Tadi ada berapa oten saat kita ini? Saat kita tinggalkan sama Dinda ini, Dinda Ardiansa. Banyak ya teman-teman. Ayo naik lagi kembali. Yang tadi sudah dialog dengan Dinda Ardiansa, naik lagi yuk. Kita undang pendeta Dede Dullah. Halo. Halo. Halo, salah bang. Halo bang, salah. Ya, makasih bang. Salam kenal. Bang, yo. Ya, makasih. Ayo teman-teman, silakan naik lagi. Silakan. Naik teman-teman Oten. Halo, semangat sore. Selamat sore. Saudara Daily, sore. Yang lain silakan. Yang tadi sudah naik ke sini silakan naik lagi. Mungkin kita penting untuk membahas ini lagi, materi ini teman-teman. Khususnya Kristen. Ya kan ya? Saudara Kristen itu harus saatnya kalian membuktikan ke kita, umat Islam ini, bahwa jaminan keselamatan di Kristen itu nyata gitu loh. Mana? Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Nah, kepada Kristen sendiri ada nggak? Iya, misionaris yang harus menjelaskan ini sebenarnya. Ini loh jaminan-jaminan keselamatan untuk Kristen, bukan untuk Yahudi tapi ya. Kalau Yahudi kan kami nggak ragukan lagi itu. Aduh, nge-lag sinyalnya. Halo, selamat sore. Halo Bang Juma. Halo juga Bang. Selamat sore. Sore. Katolik Protestan Abang. Minta nomor admin. Saya Islam Bang. Saya minta waktu sebentar. Ini mau minta nomor admin kaos Bang Juma. Oh, Akang Satria. Soalnya tadi ya yang kemarin. Iya. Kemarin bisa diketik di bawah teman-teman. Nomor kemarin ini Bang. HP-nya Kang Satria. Ntar Bang ya. Nanti diketik di bawah Bang ya. Iya ya. Terima kasih Bang Zuma ya. Saya izin turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Makasih. Jaminan surga untuk Kristen, artinya untuk orang-orang yang di luar Yahudi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Semoga Bang Juma sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bang Juma. Siap. Kami bukan mengikuti pemerintah, saya mengikuti swasta. Besok saya berhari raya Bang Juma.
Apakah tidak ada salahnya itu mengikuti swasta? Nggak Cuma ada, menanya nggak itu aja ada. Bang Juma. Nggak ada Assalamualaikum salahnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang teman-teman yang sudah lebaran silakan. Bagus tuh lebaran besok. Ada juga yang lebaran hari ini kurasa. Halo? Halo? Halo, Saudara Wandi. Selamat sore. Memang dari tadi nggak ada oten ya teman-teman. Sepi ya. Apa karena nggak bisa diposting ulang? Bisa diposting ulang nggak? Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Kepencet. Kepencet lagi. Makasih, salam kenal. Salam kenal ya. Teman-teman kita rungkatin dulu ya. Boleh ya? Kita rungkatin dulu, habis itu kita live lagi. 20 detik lah paling lama. Oke? Karena kelihatannya oten-oten nggak monitor di sini. Oke, nanti teman-teman yang minta permintaan boleh silakan naik, kita rungkatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudaraku semua, Bang Roma, Anda termasuk longor ya. Yang seharusnya yang meneliti itu Quran, meneliti ke atas. Habis kau. Sejatinya tuh Bang Roma punya Kang Mas itu kita nurut dari atas. Gimana ya pekerjaan Kang Masku ya? Kok malah kau mendikte ke bawah? Lucu, kamu mendikte adikmu. Justru Anda sebagai contoh adik-adikmu gitu loh Bang. Masuk akal enggak? Saya minta Anda gitu loh caranya orang tuh masuk akal. Justru dari Quran mana ini Anda tahu Oke, silakan naik kembali teman-teman yang tadi. Jumpa lagi kita setelah kita berpisah beberapa lama. Akhirnya kita ketemu di sini. Naik lagi teman-teman yang minta permintaan, khususnya kepada saudara kita non-muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari mana? Halo Bang. Dari mana? Halo? Halo? जी फॉलो करना डबल टैप करें Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu Bang? आ रही है Hah? जी Ya. और Maksud और मारे ना फॉलो डबल टैप कर फूल मारे फूल apa? गिफ्टिंग Apa yang jemain kan? हाँ जी नहीं नहीं गिफ्टिंग मारे Merica atau merjai? Hah? Apa? Kupikir dia cerita sendiri teman-teman. Jadi dari tadi tuh dia nyahut-nyahutin aku berarti ya? Iya. Soalnya tadi saya lagi meriksa ini yang minta permintaan. Jadi saya nggak lihat. Sorry. Allahu Akbar. Halo. Belum naik.
Oh, orang luar gitu. Kupikir pasukannya Dinda Ardiansa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Naik malu-malu dia. Malu-malu nih. Ikut-ikutan turun. Ayolah teman-teman, kita diskusi di sini. Halo, selamat sore. Sore Bang. Assalamualaikum ya Ustaz Zuma. Waalaikumsalam. Iya Bang. Saya Muslim di Mesuji Palembang. Tidak perlu dinaikkan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz ya. Terima kasih atas perjuangan Ustaz untuk melawan kebatilan mereka. Terima kasih sama-sama. Semoga Allah selalu menjaga antum. Barakallahu fiik. Amin, 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 amin. Turunkan aja Ustaz. Baik, makasih Abang, makasih. Iya, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa. Doa dari teman-teman sangat luar biasa ya. Silakan non-muslim naik lagi. Gak usah malu-malu. Jangan malu-malu, saatnya kalian memberikan penjelasan ke kami orang Islam ini terkait dengan jaminan keselamatan yang ada di Kristen itu seperti apa adanya, kan gitu ya. Nah, kami ingin mendengarkan bagaimana jaminan keselamatan atau jaminan surga di dalam Kristen itu. Kami orang Islam ingin mendengarkan. Kalau yang tadi itu kan menjelaskan tapi apa bilangnya ya? Tidak sesuai dengan data yang ada di Bible. Beda di Bible, beda pula yang saudara-saudara tunjukkan gitu. Yang kalian sampaikan ke kita itu bukan jaminan untuk Kristen. Itu jaminan Yesus atau ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Nah, sedangkan yang kita cari ini adalah terkait dengan Kristen. Kristen itu mendapat jaminan surga itu dari mana? Dalilnya di mana, kan gitu? Ada nggak dalil? Kalau ada dalil silakan dibacakan. Jangan bilang ada di Bible, silakan baca di Bible. Itu bukan cara dialog yang bagus. Saudara-saudara harus menunjukkan ke kami di sini. Ini loh datanya. Jaminan keselamatan di surga itu kayak gini gitu loh. Nah, sampaikan ke kita, apa itu? Tertulis di mana? Di kitab mana? Jangan cuman apa ya? Cuman doktrin doang. Kalau kami di Islam kan banyak ayat bertaburan dalam Al-Quran. Jaminan surga untuk kami umat Islam itu banyak dalam Al-Quran. Yang kami cari ini dari kalian. Ada enggak? Gitu teman-teman. Kalau ada, di mana itu? Kami bisa baca di mana? Kalau memang ada. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. 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 Maaf Bang, salah pencet Bang. Oh, kencang kali suaranya. Masya Allah. Maaf, assalamualaikum. Siap. Sama-sama. Kencang kali, Bang. Kaget saya, Bang. Hampir saja minta sahur. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu sekalian. Salah pencet lagi.
Salah pencet juga kayaknya teman kita. Silakan naik lagi. Oke, naik lagi teman-teman. Tidak usah malu-malu, naik aja langsung. Kita dialog. Anak Tuhan, anak-anak Dewa Theos, anak Theos jangan malu-malu dong. Waktu kita kan masih ada tuh, masih banyak waktunya sampai maghrib. Silakan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Samsuri dari Banyuwangi, Bang. Banyuwangi. Iya, gimana Ya, Bang? salam kenal. Salam kenal juga. Silakan moderator dinaikkan teman-teman kita yang dari non-muslim. Atau ada yang mau disampaikan, silakan. Mau dialog kita, silakan. Moderator silakan dinaikkan. Jaringannya ya, jaringan kita tuh jaringan di sana ini, teman-teman. Di sana ini. Halo, selamat sore. Langsung turun dia. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Jaringan kali ya, jaringannya ya, jelek ya. Jelek kali ya. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Aman. Jaringan kita aman berarti. Hei, dinaikkan moderator, dinaikkan aja. Kelihatan tuh yang nama-nama non-muslimnya dinaikkan aja. Halo, selamat sore, Saudara Rian. Kepencet bang, turunin aja bang. Kasih salam kenal ya. Halo Saudara Zak. Halo Saudara Zak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Sore. Halo. Halo. Halo, salam semua ya. Iya, silakan. Dari mana? Protestan? Di Manado. Manado. Oh iya, buka kameranya bang. Boleh nggak saya tanya bang? Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Buka kameranya, kita diskusi. Silakan. Teman-teman di posting ulang, di tap-tap layarnya, jangan lupa love orange-nya ya. Love orange-nya juga. Halo, selamat sore, Saudara Friendly. Mas sore bang. Silakan buka kameranya. Ada saya mau tanya bang. Iya. Buka Kadang-kadang kameranya. saya lain kali bingung bang. Gimana? Tentang iman saya bang. Saya kan Kristen. Iya.
Siap. Saya pernah tanya soal pendeta. Pendeta, Tuhan itu ada berapa? Kalau Tuhan itu ada satu, mengapa ada tiga? Tuhan bisa mati gak? Tidak bisa. Kalau Tuhan tidak bisa mati, berarti dia bukan Tuhan dong. Iya betul. Terus. Tuhan itu kan tidak merasa tidur atau merasa lapar. Iya betul. Terus saya bingung di situ, Bang. Bingungnya karena tidak sesuai dengan konsep, dengan realita kan ya? Iya. Tuhan kalau itu kan agama abang kan mesti yang ini. Kalau dalam keyakinan abang kan Tuhan itu kan tidak bisa dilihat kan oleh mata manusia. Iya. Betul. Saya bingung sih itu, Bang. Iya. Kalau Tuhan itu maha melihat, kita yang tidak maha melihat. Sekiranya kita manusia juga ini maha melihat, kita juga bisa melihat Tuhan. Tapi karena kita tidak bisa, kita tidak memiliki sifat Bang, maha melihat. Ya, Bang. Sorry ya, Bang, saya bisa buka komal ya, Bang. Iya. Jadi di Islam itu ya Tuhan itu maha melihat. Jadi kita yang dilihat oleh Tuhan. Nah, kita cukup mengimani bahwa Tuhan itu melihat kita, ya sudah. Lakukan apa yang menjadi perintahnya, jauhi apa yang menjadi larangannya, selesai. Jadi kalau sorry ya, Bang. Iya, saya gimana? atau menyinggung agama abang atau keyakinan abang, saya minta maaf ya, Bang. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kan statusnya hanya bertanya. Saya Kristen, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Masih sering ke gereja? Sering. Nah, di sana diajarkan satu Tuhan juga kan? Iya. Siapa nama satu Tuhan itu? Yesus. Lalu yang Bapa Elohim gimana? Itu saya bingung situ, Bang. Bingungnya di situ. Sementara Yesus ketika di bumi dia masih bertuhan. Yesus punya Tuhan kan ketika dia di bumi? Iya, sebelum dia disalibkan dia berdoa kepada Tuhan. Iya juga ya. Iya. Masa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Iya kan? Jadi ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan di situ? Iya juga ya. Bang, saya mau tanya, Bang. Saya minta maaf ya, Bang. Saya kemina keyakinan Abang. Boleh gak saya tanya? Siap. Al-Quran itu bisa menjelaskan segala sesuatu nggak, Bang? Yang sehubungan dengan akidah dan syariat muamalah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Iya. Kan kalau dalam Al-Quran itu kan Nabi Isa itu atau keyakinan kami Yesus Kristus kan. Maksudnya begini. Siapa yang disalibkan itu dan siapa yang diserupakan itu, Bang? Iya. Kalau bukan yang keyakinan Abang ya. Bukan. Jadi di Al-Quran itu tidak dijelaskan siapa yang menggantikan Nabi Isa atau yang diserupakan Nabi Isa. Sekiranya di situ dijelaskan siapa yang menggantikan beliau atau yang diserupakan dengan beliau, maka tidak ada lagi ruang iman, yang ada hanya ruang sejarah. Nah, sementara untuk kita sebagai manusia yang diberi akal, ya kita harus mencari mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau seketika disebut nama, berarti kita tidak mencari lagi. Ruang iman segera tertutup, tidak ada lagi di situ. Nah, oleh karena di situ tidak diterangkan siapa namanya, siapa penggantinya, maka yang main di sini adalah akal sehat dan juga iman kita. Iman yang bermain dan akal sehat kita yang bermain. Gimana ceritanya? Salib itu hukuman atau salib itu hadiah? Itu dulu. Kalau salib itu hukuman, pantaskah Yesus dihukum? Ya juga ya. Menurut saudara pantas tidak? Pantas tidak Yesus dihukum? Bingung situ saya, Bang. Yes. Kalau menurut saudara saya ini secara logika, pantas tidak Yesus dihukum? Iya juga ya.
Nggak pantas kan? Nggak pantas. Maka siapa yang pantas? Yang berkhianat, yang memiliki keinginan mencelakai Yesus, itulah yang pantas untuk disalib. Yudas. Nah, salah satunya dia yang kita sebutkan Yudas. Jadi tanpa disebutkan siapa penggantinya, kita sudah tahu bahwa salib itu diperuntukkan untuk orang yang durhaka, untuk orang yang berkhianat, gitu. Bang, datamu bang. Oke. Halo saudara Jupri, selamat sore. Selamat sore bang. Bang, izin turun udah. Oke, saudara Freddy, makasih. Salam toleransi. Siap. Salam toleransi. Laude. Laude kayaknya Muslim deh. Laude. Kendari kan? Kalau nggak salah Laude. Selamat sore bang. Iya, selamat sore Bang Zuma. Iya, dari sekte atau dari Islam? Ya, saya dari Kristen Bang, Kristen. Oke, sip. Silakan, boleh dibuka kameranya bang? Boleh Bang, boleh. Baik. Oke Bang, jadi gimana ini Bang konsepnya ini? Kita membahas tentang jaminan surga di dalam Islam dan juga di dalam Kristen, gitu. Oke, Bang, boleh Bang. Oke. Ya, pemahaman saya sekedar tafsir ya Bang. Saya bukan istilahnya ada nambah-nambah. Setahu saya bisa saya jawab, tapi pertanyaan abang yang tidak setahu saya tidak bisa menjawab. Itu aja. Oke, nggak apa-apa. Tidak masalah. Oke, langsung Bang. Bisa saya bertanya Bang atau abang yang bertanya dulu Bang? Boleh, silakan. Kan konsepnya di atas Bang, jaminan surga Islam dan Kristen. Jadi jaminan surga, maaf kata untuk pertanyaan saya menuju dulu di konsep abang ya. Islam itu menurut abang apa, dan konsep yang kedua jaminan surga Kristen itu konsepnya bagaimana Bang? Setahu abang, karena abang udah pasang ini ya papan klip ini. Iya. Jadi kalau di Islam itu konsep keselamatan itu yang pertama mengakui dengan ikhlas tidak ada Tuhan selain Allah, dengan ikhlas nih, tanpa paksaan, dan mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya abang bisa ini terjemahkan, soalnya saya nggak paham itu Bang. Iya. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu teguh di dalam mempraktekkan perkataannya itu bahwa betul-betul Allah itu adalah Tuhannya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang janji Allah kepada mereka akan surga. Nah, lalu di Al-Quran lagi di surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang soleh. Ya, siapa mereka ini? Mereka yang melaksanakan sholat, melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah, menjaga kemaluan, membayar zakat dan seterusnya dalam pengajaran-pengajaran hukum-hukum Islam. Apa kata Allah? Kepada mereka lah orang-orang ini mendapatkan warisan. Ulaika humul warithun. Mereka lah yang mewarisi alladzina yarisun al-firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khaldun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang yang di Islam percaya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kemudian sholat, lalu kemudian zakat, puasa, melakukan amalan-amalan soleh, maka mereka adalah yang mewarisi surga Firdaus. Ayatnya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Nah, kalau yang di Kristen yang kami temukan,
itu tidak ada jaminan sama sekali dari Yesus untuk masuk surga. Bahkan yang saya lihat di dalam Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu satu. Kedua, di dalam Matius 7 nomor 22 23, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu dikatakan bahwa enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi menurut Yesus, orang yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus tapi tidak melakukan keinginan Elohim, maka Yesus sebut sebagai pembuat kejahatan. Jadi saya belum menemukan adanya jaminan surga untuk orang-orang Kristen. Ya, mana tahu saudara bisa menjelaskan. Silakan. Untuk jaminan Kristus itu, Yesus itu untuk agama Kristen, Bang, sebetulnya ada. Ya, jaminannya ada. Dan mungkin saya tidak bisa menjelaskan kepada Abang karena bagaimanapun saya jelaskan bagaimana jaminan itu dan apa jaminan itu, mungkin Abang kurang yakin. Karena kita satu dulu, Bang, saya percaya tadi jaminan Islam itu yang Abang katakan itu betul. Ya, karena itulah tujuan contohnya tujuan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Iya. Ya, terus kita mendapatkan jalan kebenaran. Oke. Untuk penjelasannya, Bang, mohon maaf saya tidak bisa jelaskan, tapi pribadi saya sudah sadar dan paham apa jaminan masuk surga menurut ajaran Kristen itu. Tapi saya cuma hanya bertanya tadi, apa jaminan masuk surga untuk kita kaum muslim, dan saya sudah paham dan jelas, dan mungkin itu aja, Bang, yang saya pertanyakan. Kalau masalah saya menjelaskan jaminan surga Kristen, mungkin bagaimanapun Abang dengarkan pasti nanti Abang tidak percaya. Ya, minimal ada saya dengarkan dalilnya di mana gitu. Karena Yesus itu setahu saya tidak pernah berbicara tentang Kristen. Yesus tidak mengenal. Oh iya, menurut Abang seperti begitu. Tapi menurut keimanan kami orang Kristen, kami mengimani bahwa jaminan surga itu dari Yesus ada, Bang. Itu aja, ya, Bang. Oke, Bang, izin turun ya, Bang. Cuman saya mau dengar penjelasan itu tadi, Bang. Baik, Bang. Baik. Oke, Bang. Makasih ya, salam kenal ya. Makasih. Salam kenal. Salam kenal, Bang. Siap. Baik, teman-teman yang lain silakan minta permintaan dari saudara non-muslim yang ingin menjelaskan tentang jaminan keselamatan di Kristen. Tapi mohon untuk berdalil supaya kami muslim bisa mendengarkan. Oh ya, jaminannya ini di sini, dalilnya ini, supaya bisa kami baca. Halo. Jaminan itu Yesus sendiri mengatakan toh, aku pergi ke rumah Bapakku di surga dan menyediakan tempat bagimu di sana. Boleh buka kamera, saudara? Oh, saya lagi di luar. Ibu atau bapak ini? Bapak. Oh, bapak. Bapak ibu atau bapak tok? Bapak tok. Oke, sip. Begini, Bapak, di mana dalilnya di dalam Bible? Anda menunjukkan data tadi, aku akan pergi menyediakan tempat untuk kamu. Kamu di situ kan Bani Israel. Yang saya tanya, yang saya tanya ini, itu umat Kristen. Yang saya tanya untuk Kristen. Itu perjanjian lama, bro. Jangan kau salah. Saudariku, itu berbicara tentang Yesus sedang bincang-bincang dengan ahli kitab. Orang-orang Farisi, orang-orang yang ada pada saat itu, ahli Taurat, murid-muridnya, bukan Kristen. Aku mau tanya dulu, apakah saudara Gulton, Muslim, Kristen, keselamatan buat kamu di surga? Oke, bisa buka kamera? Aku Silakan. mau tanya, apakah Ya. Nabi Muhammad pernah menjanjikan keselamatan buat kamu di surga? Kan? Itu tadi dalilnya, sudah jelas dalilnya. Kenapa diturunkan?
Itu Tante Melki, itu teman lama. Separuh perempuan, Halo, separuh Bang Juma. laki-laki. Iya, halo juga Bang. Silakan buka kamera saudara. Ya, saya mau bertanya nih, apa benar Al-Quran itu kitab penyempurna ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau begitu, saya Ya. pernah baca di Al-Quran, kalau yang disalib itu bukan Yesus. Iya, memang Lalu siapa? bukan. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Siapa dia, Bang? Siapa dia, Bang? Tidak disebutkan namanya, tapi yang jelas bukan Nabi Isa. Siapapun dia, mungkin Peter, mungkin Markus, mungkin siapa gitu, yang pasti Masih dirahasiakan ya? iya, betul. Masih dirahasiakan. Tapi yang kitab penyempurna. Jadi ini gimana? Keterangannya gimana nih? Katanya ya, kitab penyempurna. maksudnya penyempurna dari segi akidah, penyempurna dari apa yang diajarkan oleh sebelumnya. Kan diterangkan Nabi Isa disalib. Iya. Nah, Al-Quran datang menyempurnakan, bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Nah, sekarang mari kita cari. Yang disalib itu diserupakan persis seperti Yesus begitu. Ya, dalilnya Markus 16:12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuh, kan? Dalam rupa lain kan? Nah, rupa lain. Kalau saya tanya rupa siapa, bingung. Betul nggak? Oh begini Bang, saya mau tanya lagi. Pertanyaan kedua. Nah, terus di sini kan dibilang bahwa yang disalib itu diserupakan sama Allah, diserupakan persis sama Yesus. Betul tidak? Iya, diserupakan dengan Nabi Isa. Berarti kita ditipu dong, ibaratnya ditipu sama Allah, ya enggak? Ya enggak sih? Kenapa ditipu? Ya kan diserupakan, padahal yang disalib bukan Yesus, tapi kenapa harus diserupakan gitu loh? Coba Anda baca. Apakah Allah penipu? Coba Anda baca Amsal 21:18. Enggak, itu aja dulu Bang, jawab Bang. Ya itu tadi jawabannya, Amsal 21:18, Markus 16 nomor 12. Maka Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Pertanyaannya. Itu beda konteks, Bang. Loh, kok beda giliran Al-Quran, giliran kitabmu beda konteks. Kan gitu. Apakah Allah penipu? Kalau Allah penipu, ya penipu pertanyaannya, ketika kemudian di dalam kitab saudara Markus menjelaskan dalam rupa lain, pertanyaannya rupa siapa? Iya, sedangkan di Al-Quran aja dibilang yang diserupakan. Selesaikan dulu, kan di abad pertama lebih dulu kitab Anda daripada Quran. Lebih dulu kitab Anda menerangkan diserupakan daripada Quran. Kalau Anda diserupakan, loh itu Anda lihat. Markus 16 nomor 12, makanya baca. Kan lebih dulu kitab Anda yang mengatakan diserupakan. Kitab Anda ada di abad pertama. Anda nuntut di abad ke-7, kan aneh. Abad pertama sudah menjelaskan bahwa di situ ada penampakan yang diserupakan dengan wajah Yesus. Nah, diserupakan dengan siapa? Begitu loh. Gitu aja kok nangis. Kan udah tahu dalil kan, baru ke perpustakaan baca kan. Kalau Bang Suman nggak kasih tanya, nggak tahu dalilnya. Diserupakan dengan wajah siapa? Ayo. Quran Bang yang bilang. Itu Markus 16 nomor 12 diserupakan dengan siapa? Ayo. Jawab. Bibelmu abad pertama yang menjelaskan itu. Disempurnakanlah oleh Al-Quranku. Gimana sih abang ini? Markus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Berarti diserupakan dengan rupa lain. Rupa siapa di situ, Bom? Enggak, berhenti dulu Juma. Jangan sampai situ. Bukan dibilang di situ rupa orang lain loh. Enggak dibilang rupa orang lain loh. Rupa lain. Pertanyaannya rupa siapa? Kan nggak dibilang rupa orang lain, berarti entah kilaunya mukanya entah apa kan? Rupa lain, dalam rupa lain. Itu asumsi dalam rupa asumsi lain. Pertanyaan gitu. saya, rupa siapa? Rupa siapa? Tapi enggak rupa orang siapa? lain kan? Rupa siapa? Enggak rupa orang lain. Entah rupa siapa? Kan bisa, rupa kalau siapa? Kau cuma pakai
Kau pakai masker udah berubah muka bukan? Rupa Kau pakai siapa masker kawan? berubah muka, bukan? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Rupa siapa? Jawab. Itu enggak ada siapa loh, itu enggak orang. Rupa loh. lain berarti bukan rupa Yesus. Rupa lain, Bapak. Rupa lain. Kau bilang kau pintar. Itu kan dibilang enggak rupa orang lain. Rupa lain beda dengan rupa. Rupa lain berarti rupa Yesus gak? Kok gimana sih otaknya kawan-kawanku ini? Otakmu kendor lo juga. Rupa lain atau rupa Yesus? Jawab. Otakmu kendor lo cuma. Rupa lain Itu atau kan rupa dibilang- Yesus? Itu dibilang bukan rupa orang lain. Rupa Ya, lain beda dengan jangan rupa bawa orang lain. Jangan bawa orang lain. Tidak usah bawa orang lain. Rupa Ya, itulah, lain. namanya membawa orang lain. Kalau tadi Oke, kan rupa lain ini, rupa lain ini rupa apa? Orang lain kan tadi. Saudara, Serupakan dengan orang lain kan. rupa lain ini maksudnya rupa siapa? Ya bisa aja rupanya, tapi kan kalau Loh, kalau bercahaya rupanya berarti tidak berubah. botol karbon cara berpikir. Loh, rupa lain. Yesus Rupa lain. Ini dulu cuma dengar dulu aku dengar. Kalau kau pakai masker sekarang udah berubah muka apa enggak? Berubah lah. Berubah ini tidak nampak ini. Udah pakai masker kau ini. Sekarang kau jawab aja. Rupa lain itu rupa siapa? Ya bisa. Sekarang gini Bang, saya mau bertanya. Rupa lain itu siapa? Orang loh, Yesus orang lain menampakkan diri dalam rupa lain, Bang. Rupa siapa itu? Dengar dulu aku makanya, biar jangan asal ngerotos kau. Kau bilang kau pintar. Di situ muka orang lain, muka lainnya, rupa lain. Iya, rupa lainnya rupa siapa? Itu pertanyaan saya. Kau moderatormu itu. Rupa siapa, Bapak? Kan rupa lain. Pertanyaannya berarti bukan rupa Yesus. Karena rupa lain. Nah, kalau bukan rupa Yesus, lalu rupa siapa? Sempit kali cara berpikirmu. Kan rupa lain, Pak. Sempit kali cara berpikirmu gitu. Kan rupa lain. Kan rupa lain. Ya rupa lain, tapi bukan rupa orang lain. Ya saya tidak bilang orang lain, Tuyul. Saya bilang rupa lain. Berarti bukan orang lain kan? Berarti Ya bukan orang lain kan? terserahmu. Lalu rupa lain ini rupa siapa? Rupa siapa? Di situ baru dapat kau. Rupa siapa? Rupa siapa kalau rupa lain? Ya bisa aja rupanya entah mengkilap. Kan apa? Jadi berubah. Iya. Dari mana kau punya asumsi kayak begitu? Nah, kau pun punya asumsi banyak. Kau katakan Jangan menangis. Markus mengatakan Yesus menampakkan wajah, menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Berarti rupa bukan Yesus, karena rupa lain. Tapi Yesus bukan. Menurut Markus, Yesus. Menurut Markus itu Yesus. Pertanyaannya muncul, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Itu meniru rupa orang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Markus. Dari mana? Markus. Di mana Markus muridnya? Mulai ngaco. Di mana Markus itu muridnya? Yesus. Aku tahu kau sih cuma Saudara, Markus melihat itu bukan Yesus, makanya dia katakan dalam rupa lain. Iya, tapi bukan rupa orang lain. Rupa lain dong, kan bukan rupa Yesus. Iya, tapi bukan rupa orang lain. Bukan Yesus, itu rupa lain, bukan Yesus. Kau bilang kau pintar. Ya, justru saya tanya samamu, rupa siapa? Ayo, rupa siapa? Kan rupa lain. Mengkilau, rupa lain loh, mengkilau. Di mana gitu. tertulis mengkilau? Di mana? Bisa aja. Tapi Ya kan bisa bukan aja, rupa itu kan orang lain. asumsimu. Tapi bukan rupa orang lain. Itu kan asumsimu. Asumsi. Kau pikir semua bisa kau apa? Nggak bisa. Asumsi ya sama. Kau pikir semua orang bisa kau bodohi? Hah? Kau pikir kau bisa bodohi orang? Hah? Nyembah makhluk kuburan gitu? Sorry ya. Sorry kawan, sorry. Siapa saksi sejarah Bang yang melihat kalau yang disalib itu bukan Yesus yang diserupakan? Ya itu Markus mengatakannya. Markus yang mengatakan tadi.
Kan Al-Quran mengatakan kalau yang disalib itu bukan Yesus. Siapa saksinya? Markus. Markus bilang rupa lain. Sekarang permasalahannya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal rupanya bukan rupa Yesus? Ayo, dari mana? Yang dilihat Markus itu bukan Yesus, tapi dia mengatakan lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Bagaimana kalau itu iblis dalam rupa Yesus atau rupa lain? Ngaku Yesus. Asumsimu Abang Juma Ganteng. Bukan asumsi. Permasalahannya Markus sendiri mengatakan dalam rupa lain. Berarti bukan rupa Yesus. Bukan rupa Yesus. Penjelasannya dalam rupa lain itu bukan berarti dia bukan Yesus. Gimana sih? Pertanyaannya kemudian muncul, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Kan sudah jelas-jelas bukan Yesus yang tampil di situ. Nah, sekarang permasalahannya sudah jelas bukan Yesus, tapi Markus bilang itu Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ini pertanyaan serius. Ayo. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal yang tampil di situ bukan Yesus, rupa lain. Tapi supaya dianggap Yesus, demikianlah Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal yang dia lihat bukan Yesus? Ayo. Kan yang dilihat oleh Markus ini bukan Yesus. Betul? Bukan. Nah, tapi dibilang itu Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Siapa yang kasih berita ke dia? Ayo. Siapa yang kasih tahu penulis Markus, sementara dia tidak pernah ketemu Yesus? Markus tidak tahu siapa Yesus, bagaimana mukanya, nggak pernah ketemu. Terus dari mana dia tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Yang pasti yang dia lihat di situ ya rupa lain, bukan Yesusnya. Itu saudaraku, ya. Jadi terjawab ya Al-Quran ya. Iya. Terus disempurnakan nama Al-Quran. Mana itu Mat? Biar dijawab dulu teman. Iya, jawab dulu Kak. Nanti apa itu? Dari mana tahu Markus abang bilang, Bang Juma? Iya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Yesus? Markus murid Yesus. Di mana Markus murid Yesus? Jangan ngarang-ngarang lah. Jadi Markus. Di mana coba? Markus mana ditulis Di kitab kalau Markus. Iya, di mana tertulis Markus murid Yesus? Ayo. Ya di kitab Markus mengatakan kalau Yesus itu ya Yesus, bukan Yesus yang digantikan. Iya, di mana Markus kalau dia itu tertulis Aku muridnya? tanya balik dulu. Abang dari mana tahu Yesus itu digantikan? Itu Markus ngomong. Loh, Markus ngomong, mana ada di Alkitab kami Markus itu? Markus 16:12. Markus 16:12. Ya udah. Ada dibilang digantikan. Itu digantikan. Lalu Tidak, Yesus, bacakan mana? Yesus Bacakan, menampakkan diri. Dia menampakkan diri, bukan digantikan. Kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Betul-betul hidup. Rupa lain maksudnya dia bukan disalibkan lagi. Makanya baca kitab itu. Gimana sih? Gimana sih? Sudah jelas-jelas di situ. Di situ Pak Markus mengatakan. Di situ Markus. Dengar. Belum selesai. Di situ Markus mengatakan bahwa yang tampil di situ bukan Yesus. Anda mengatakan Yesus, Anda. Sekarang pertanyaannya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sekarang aku balik tanya, dari mana abang tahu kalau Yesus itu bukan dia yang disalib? Itu Markus barusan ngomong. Makanya selesaikan itu. Orang Kristen, bukan digantikan rupa lain, bukan maksudnya. Itu Markus sendiri yang mengatakan. Markus yang mengatakan. Apa katanya? Markus mengatakan bahwa yang tampil di situ bukan rupa Yesus. Jadi rupa siapa? Tanya Markus. Tanya Markus. Jangan baca sepotong. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Lanjut dulu di bawahnya. Ya itu, ngapain lanjut? Ada lagi terusannya. Rupa sekarang lain permasalahannya rupa siapa?
Rupa lain itu ada panjangannya. Rupa Iya, lain maksudnya iya, dia rupa- udah bukan rupa lagi siapa? disiksa, dia udah cantik seperti malaikat. Nah, udah itu keren, maumu, udah berbaju itu putih. maumu, itu maumu. Makanya Nggak begitu. panjang kan bacaannya. Nggak Jangan begitu langsung ngomong, tertulis. buka maskermu kalau berani kau. Malah di dalam kisah para rasul 25 data 19 dikatakan mereka berselisih Iya. paham tentang seseorang Panjangkan. yang bernama Yesus. Berselisih paham loh. Jangan Ada- satu ayat kau baca. Ada cuma, yang jangan mengatakan satu ayat, Yesus sudah panjangkan. mati. Ada juga Paulus mengatakan masih hidup. Panjangkan. Berselisih paham. Berselisih paham. Orang-orang yang ada pada zaman itu berselisih paham. Ketika orang itu tampil dari kuburan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang menganggapnya hantu. Orang tidak percaya. Kalian aja itu yang aneh-aneh percaya sama pemberitaan dari barat. Ayo. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Dari mana? Masolang generasi hancur, Mina hancur. Berarti benar dong Allah itu penipu. Ya, terserahmu. Ya. Terserahmu. Nah sekarang Iya dong. siapa yang nipu kamu? Siapa yang menipu kamu? Siapa yang menipu kamu? Kamu sendiri yang mau. Ada yang paksa kau menyembah makhluk kuburan? Enggak ada yang paksa. Kau sendiri yang mau. Ayo, justru Tuhan sudah jujur samamu bahwa yang kau sembah itu bukan Nabi Isa. Itu orang lain. Apalagi yang ditipu? Enggak ada. Enggak ada yang ditipu. Mereka menyalib. Mereka tidak membunuhnya, melainkan diserupakan bagi mereka. Nah, mereka yang menipu. Begitu saudara. Jadi jelas Bible sendiri mengatakan bahwa oknum itu tampil dalam rupa lain. Gitu Ibu. Rupa lain Ibu, bukan rupa Yesus ternyata. Ternyata sudah keluar dari kubur rupa lain dia. Bukan rupa Yesus. Begitu Ibu. Jadi yang kalian sembah adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Jawab dulu aku kalau kau berani. Jawab. Apa itu? Jawab dulu aku kalau kau berani. Apa? Ini di kitabmu kan Yesus itu digantikan, bukan Yesus yang asli kan? Kutanya dulu kau, di kitab mana di situ digantikan itu ada bukti nggak kalau Yesus itu digantikan? Markus mengatakan itu. Markus. Maksudku di kitabmu itu, Di kitab saya mengatakan jelas, di kitab saya mengatakan wa isqalallah ya Isa anta qulta linnas tahizuni. Ya harus risikomu. Makanya pintar dong. Masa saya harus kayak kau juga umat terjemahan? Masa saya harus jadi umat terjemahan, umat bloon? Sekarang kutanya di agamamu itu kenapa Yesus digantikan? Yang membuktikan itu siapa? Digantikan karena Yesus itu orang benar, bukan orang terkutuk. Yang disalib itu orang terkutuk. Ya kata siapa? Kata siapa? Ada yang lihat? Lah, kapan? Tahun berapa? Di zaman apa? Sekarang siapa penulis Bible yang melihat penyaliban? Siapa? Tidak ada saksinya itu. Tidak Ya ada. siapa Masa yang Yesus melihat datang penyaliban? kepada Siapa Muhammad yang melihat? bilang Lukas sudah tidak. Longor kau longor. Markus tidak. Pengarang Matius tidak. Pengarang Yohanes tidak. Alah. Paulus juga tidak. agamamu itu Yesus Siapa yang digantikan, melihat tapi penyaliban? kau nggak bisa Siapa? buktikan. Seluruh Siapa yang pengarang bilang? Bible tidak melihat penyaliban. Makanya jangan banyak cakap kau. Ya, kenapa marah? Kita kan diskusi, Ibu. Bukan, yang kau bilangnya Yesus digantikan. Ya, memang digantikan. Memang digantikan. Siapa? Di zaman apa itu terjadi? Memang digantikan. Penggantinya Kalau itu kita jelas pikir harus ada bukti, diterangkan tahu. di dalam Markus 16:12. Gitu Ibu. Makanya baca mata itu dipakai Kali baca. kau mempeleset-pelesetkan Itu. kitab Itu Markus 16 yang mengatakan Ibu. Markus 16 kitab itu. kami di kitabmu dulu tanya. Markus di kitabmu. Kenapa 16 Yesus nomor diganti? 12 yang mengatakan itu, bukan saya. Kitab Anda yang mengatakan itu, bukan saya. Iya, aku tahu bukan kau. Kau bilang Yesus digantikan di Quran. Siang juga. Terus saksinya siapa? Buktinya mana? Di zaman apa itu terjadi? Kasih Tertulis tahu. di kitabmu. Tuhan pencipta tulis langit dan kitabmu. bumi. Pencipta langit dan bumi turun
melalui Roh Kudus menyampaikan bilang Nabi Isa itu tidak dibunuh. Sekarang permasalahannya, kenapa Kristen mau sekali kalau Nabi Isa itu dibunuh? Kenapa? Kalau kalian itu mau kali Yesus dibunuh, kenapa? Udah cari koin lah kau, Juma, cari koin. Putus asa dia. Yang mau Yesus, yang mau Yesus disalib itu iblis. Nah, kenapa Anda juga mau Yesus disalib? Berarti Anda adalah itu kan katamu. Iblis bermata 7, bertanduk 7. Loh, siapa yang ganti? Siapa yang datang menyukai? Yesus mengatakan dalam Yohanes 37 yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Ibulah itu. Tidak. Ya memang anak iblis. Memang. Berarti Anda anak iblis berarti. Kenapa Anda mau Yesus mati? Apa alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya Anda mau Yesus mati? Apa? Nggak sampai kali-kalimu ke situ. Supaya kau bebas ngintip orang mandi kan? Karena kau dengan ngintip orang mandi, dosamu itu ditebus. Ajaran omong kosong. Ayo, kenapa ibu mau Yesus disalib? Apa alasannya? Kenapa Anda seperti iblis mau Yesus disalib? Nggak sampai kali-kalimu ke situ, cuma udah aku bilang kami itu nggak bisa kebayangkan Elohim itu. pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus disalib. Yang mau Yesus disalib hanya iblis dan anak-anaknya. Enggak. Itu apa itu? Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Lengkuas itu. Iblislah yang mau dia mati gitu loh. Bohong kau, Juma, bohong kau. Itu dalil ibu, makanya menjadi Kristen itu baca buku. Dalil tai, gak ada itu dalil. Masa kitabmu kau bilangi tai, ibu? Kejam kali ibu ini. Aduh, jangan gitulah ibu. Masa kitab sendiri dibilang tai? Aduh, gimana dong? Halo bang. Halo bang. Siap. Selamat sore. Selamat sore Raja juga, Holong. Bang. Siap. Salam kenal abang. Ini kan saya lihat bang temanya jaminan surga Islam dan Kristen. Siap. Siap abang. Siap. Silakan. Coba saya tanya dulu abang ya, dari tema abang dulu saya berbicara ya. Oke, boleh, silakan. Abang jamin indah abang masuk Islam itu masuk surga? Jaminannya ada jelas Al-Quran. Oke. Jaminannya itu apa bang? Dikatakan dalam Al-Quran, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Ulaika hum warithun alladzina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Siapa mereka? Orang-orang mukmin. Ayatnya mana? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang mewarisi yaitu surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sekarang saya boleh tanya, jaminan surga dari Yesus untuk penyembahnya tertulis di mana bang? Oke. Abang pernah coba buka abang dulu bang di Yohanes 14 ayat 6. Itu bukan penyembahnya bang. Itu bukan penyembah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Bukan menyembah aku, tapi melalui aku. Bukan menyembah aku. Melalui aku artinya melalui ajaranku. Bukan melalui ajaran Kristen. Silakan. Yang saya minta jaminan kepada mereka yang menyembah. 15 seperti yang dibilang abang tadi. Gimana? Lalu kata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya. Data selanjutnya. Jadi orang Kristen itu yang kami akui bang Injil. Ya, oke. Data selanjutnya itu di Markus 16 kan? Ya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Di antaranya bisa bahasa asing. Abang bisa bahasa asing?
Lanjut abang dulu berkata, baru saya jawab nanti. Oke, Pura Mangkuharto Kamindio. Dijawab bang, itu bahasa asing. Bagi orang-orang percaya itu bisa bahasa asing. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Udah bang? Udah. Oke. Kalau kami seorang Kristen bang, kalau kami berdoa meminta kepada Tuhan, kalau roh itu sudah turun kepada kami, bahasa kami tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Tapi kami sudah, roh kebenaran itu sudah ada dalam diri kami. Ya, berarti sudah bisa bahasa asing. Ya. Oke, coba jawab saya. Pura Mangkuharto Kamindio ya Allah. Jawab saya bang, katanya menyertai. Mana Roh Kudusnya? Tidur, Roh Kudus dikasih bangun dulu dong. Oke, Pura Mangkuharto Kamindio mantum bapak ya tuh mukana susu bang meja terlipat. Nah, itu bahasa Kairo Mesir. Kairo pinggiran bang, bahasa kuno Mesir. Abang bisa? Kalau tidak bisa berarti hoax. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus. Mereka mengerti bahasa asing. Matumbai to polok nan susibang polok kuse. Apa artinya? Tidak bisa, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu tanda-tandanya disertai dengan bisa bahasa asing. Aku bang, saya, karena apa saya kembali ke Kristen? Karena di situ yang ada, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, Yesusnya jalan kebenaran. Maka kepada Bapa kalau tidak melalui aku itu. Terus kenapa Anda menjadi Kristen? Kenapa enggak melalui jalannya Yesus? Karena saya percaya. Iya, kenapa enggak mengikuti jalannya Yesus? Kenapa menjadi jalannya Paulus ke gereja? Saya ikuti ke gereja. Sekarang Yesus apakah mengajarkan agama Kristen? Iya. Mana buktinya Yesus mengajarkan Kristen? Injil, itu buktinya. Injil apa Injil? Tidak ada Yesus mengajarkan Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Enggak ada Yesus mengajarkan itu. Dengan kebenaran. Apa? Oh, ngomong apa? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada? Coba dulu bang, aku bertanya dulu sama abang. Cuman bertanya doang. Bukan, abang. Inna kamakola rabbana rakat. Inna kamakola rabbana rakat. Itu, mengerti enggak itu? Enggak ngerti. Aku enggak ngerti. Iya, kata Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ayo. Inna kamakola rabbana sulsila prakaniha. Coba. Karena kamu bukan Yesus, kami cuma. Tidak. Di situ dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Inna kama kola gupron, inna kama kala gupron. Apa artinya? Apa artinya? Enggak tahu. Enggak tahu. Berbicara. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Bisa bahasa asing. Anda bisa bahasa asing. Inna kama kola rabbana harakola rabbana. Apa artinya? Tidak tahu. Iya, berarti Anda bukan orang percaya. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kok jadi larinya ke saya? Yesus sendiri mengatakan, katanya Markus 16. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Teroko balang melunu. Apa artinya? Anda tidak orang percaya. Itu makanya bang, perbedaannya. Lah perbedaannya Kristen omong kosong. Membaca kitab Injil. Di dalam Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Nah,
Apa tanda-tandanya? Supaya kamu jangan sesat. Apa tanda-tandanya orang percaya? Bisa bahasa asing, iya kan? Ya. Matung bay pulukmun nasusibang puluk baine. Apa artinya? Bang Juma itu bukan berjalan. Yang sehat. Bagaimana ceritanya? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Memang tidak ada jaminan di Kristen, tidak ada jaminan. Kalau jaminan neraka ada, jelas. Matius 7 nomor 22 23. Orang Kristen dijamin neraka. Itu tidak diragukan itu, Bang. Itu nggak diragukan. Kenapa tertawa? Dalilnya begitu. Makanya Yesus mengatakan Matius 15:9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perbuatan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Begitu, saudara. Pada banyak kutanya sama abang, satu aja, bisa nggak? Silakan, dari tadi kan Anda bertanya dan saya sudah jawab. Silakan. Abang tahu nggak apa arti Al-Fatihah? Al-Fatihah pembuka, kenapa rupanya? Nggak tahu nggak artinya? Iya tahu, kenapa emang? Enggak, buktikan dulu secara umum ini berbahasa di sini kamu. Aku baca. Apa maksudnya? Maksudnya apa ini pertanyaan? Ingin seperti tadi itu? Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa saya tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, sekarang saya balik nanya lagi, kan gantian kita kan? Gantian kita, bos. Gantian kita. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya, bukan jalan orang Yahudi dan bukan jalan orang Kristen. Lu kok berbeda-beda? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Itu artinya. Mana jalan menyembah Yesus itu? Siapa yang tunjukkan jalan menyembah Yesus itu mana? Siapa yang tunjukkan itu jalan? Menyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, menyembah 3 Tuhan. Siapa jalan itu? Jalan siapa itu? Tidak bersunat. Jalan mana itu, Bang? Jalannya siapa yang Anda lalui? Adat istiadat, Bang, bukan agama. Jalannya siapa Anda lalui ke gereja? Menyembah Yesus itu jalannya siapa, abangku? Bukan dengan keagamaan, beda. Menyembah Yesus itu jalannya siapa? Itu bagi yang percaya kepadanya. Bukan jalannya Yesus. Ya, kami seorang Kristen percaya sama Yesus. Sekarang kalau jalannya Yesus, menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Kan Yesuslah jalannya Yesus itu jalan yang ditunjukkan Yesus, menyembah Elohim yang tak terlihat atau menyembah Yesus? Menyembah Allah Bapa yang di surga disuruh. Menyembah Yesus gak? Udah dibilang tanpa Yesus kan tidak menyembah. Menyembah Yesus gak? Kan saya bilang tanpa Yesus kan dia jalan. Dia jalan. Ya. Terus kalau dia jalan, dia disembah enggak dia? Disembah enggak? Disembah tidak? Disembah tidak Yesus itu? Kalau kami, Bang, sebagai manusia ya, yang kami nampak, Tuhan yang nampak Yesus. Ya berarti Anda menyembah Yesus. Apakah itu jalannya Yesus? Apakah itu jalan yang diajarkan Yesus?
untuk merujuk ke Allah Bapa yang di Enggak, surga. saya tanya, apakah itu jalan yang ditunjukkan Yesus menyembah dirinya? Bang, kan sudah dibilang apa tadi? Itu menyembah Bapa yang di surga. Iya, sekarang apakah Yesus memberikan jalan menyembah dirinya? Bukan ada. Kata Iya, Yesus berarti tidak tidak ada. Berarti Anda tidak melalui jalan yang Yesus tempuh. Bang. Gimana bang? Gimana bang? Kami percaya Yesus itulah jalan kebenaran. Itu jalan Anda. Yang saya tanya jalan yang Yesus tempuh untuk sampai kepada Bapa, apakah menyembah dirinya juga? Tidak ada disuruh menyembah Yesus. Terus kenapa kalian menyembah Yesus? Bukan kalian menyembah Yesus, kalian percayai. Kalau Anda tidak menyembah Yesus, bukan Kristen namanya. Kristen itu penyembah Yesus. Anda harus jujur akui, di gereja kalian menyembah anak orang, anak Maria abangku. Kalian ke gereja hari Minggu itu menyembah Yesus. Bisa tolong lagi dirimu, Pak. Yesus itu berkata, perkataan adalah perkataan Allah Bapa. Terus mana perkataannya bahwa sembahlah Yesus? Tidak ada dibilang sembah Yesus. Terus kenapa kalian menyembahnya? Kalau tidak ada, kenapa kalian menyembahnya? Kenapa kalian menyembahnya kalau tidak ada? Karena dia Allah Yesus karena dia lah mengatakan perkataan Allah. Ya. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang Yesus tidak tunjukkan? Karena Yesus sudah naik ke surga. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang Yesus tidak kerjakan? Memang itu akan mengerjakan, Bang. Yesus tidak mengerjakan itu, kenapa Anda kerjakan? Siapa bilang? Makanya Bang, jangan baca Alkitab dengan kebencianmu. Loh, kok jadi kebencian? Justru saya ini belajar Bible sampai saya terheran-heran dengan Kristen. Katanya pengikut Yesus, tapi tidak ada satupun ajaran Yesus yang kau ikuti, Bang. Ya. Bacalah sama Bang, baca novel. Kalau kau baca dengan kebencian, otakmu tidak waras lagi, tidak sehat. Oh, Anda salah. Anda yang membenci itu Anda. Yang membenci itu Anda, bukan saya. Saya itu Bible menumpuk di dalam lemari kaca Bible saya. Saya baca itu mencari kebenaran akan agama. Diam dulu. Saya baca Bible itu demi untuk mencari jalan di mana kebenaran orang-orang Kristen ke gereja hari Minggu menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan dan. Ternyata saya temukan di Bible, tidak ada. Yesus mengenal Kristen aja di Bible nggak ada, Bang. Yesus perintahkan menyembah dirinya di Bible nggak ada. Yesus memerintahkan ke gereja hari Minggu itu nggak ada. Yesus memerintahkan makan babi, nggak ada. Yesus memerintahkan kemudian tidak bersunat itu nggak ada. Memerintahkan Natalan nggak ada. Mengenal dan bahkan menjadi Kristen pun Yesus tidak pernah perintahkan. Kalian bikin-bikin sendiri, habis itu kalian ambil Yesus, kalian lantik di situ. Yesus, kau duduk di situ, kau sebagai Tuhan ya, jangan kemana-mana. Oke? Kami ingin ibadah Minggu menyembahmu. Kau jangan kemana-mana Yesus, kau di sini sebagai Tuhan kami. Kan begitu? Kalian sendiri yang melantik anak orang jadi Tuhan. Kalian sendiri yang melantik anak orang menjadi sembahan. Sedangkan Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub, itulah yang Yesus sembah sehari-hari. Datang kalian penumpang gelap dari barat, justru mengangkat anak orang jadi sembahan. Saya hampir 20 tahun belajar Bible, Bang. Tidak ada saya temukan agama Kristen di dalam pengajaran Yesus. Secuil pun tidak ada. Kalau Anda mengatakan ada, bantah saya sekarang kesempatan Anda, saya kasih kesempatan 10 menit jelaskan di mana Yesus mengajarkan tentang agama Kristen. Silakan. 10 menit. Saya diam. Oke, ini Bang ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu dia bertanya kepada Markus. Dan bertanya semua murid-muridnya semua, apa katanya? Nggak ada Markus. Markus bukan murid, jangan dikarang. Oh.
18 tahun bang, hampir 19 tahun saya belajar Bible. Jadi nggak boleh orang depan saya meskipun Kristen ngarang-ngarang di luar Bible pasti saya tahu. Ini Markus penulisnya. Iya, Markus penulis, tapi itu asisten Paulus, bukan murid Yesus. Silakan, lanjut. Nah, jadi ini udah dikatakan di sini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi gereja itu bang tempat ibadah kami. Ya silakan. Ya silakan. Yesus mengajarkan. Kami menyembah Yesus, menyembah Allah Bapa yang di sorga. Yesus mengajarkan itu. Bang, udah itu bang persekutuan kami. Nah, iya itu derita Anda yang saya tanya Yesusnya. Derita Anda bersekutu itu derita Anda. Yang saya tanya Yesus kenal nggak gereja? Yesus kenal nggak Kristen? Kan begitu tidak bang. dijaga hatinya, dia tidak akan masuk surga. Apa pula? Yesus mengatakan. Bukan bang. Yesus mengatakan masuk surga itu satu. Cuman satu masuk surga itu kata Yesus. Apa itu? Jangan kau hilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Kau masuk surga. Benar. Betul? Benar. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak. Baik. Baik. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu dia hilangkan atau tidak? Sunat itu. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman, dan hari raya. Jangan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada dalamnya. Filipi, Efesus 2 nomor 15. Kalau pengikut Paulus tidak menghilangkan Taurat, maka tidak akan ada Kristen, yang ada hanya Yahudi. Kristen muncul, Kristen itu ada, dengar, Kristen itu ada dari hasil menghilangkan Taurat. Kalau orang Abang tidak ada hukum Taurat bang, orang Abang tidak ada hukum Taurat. Ya memang saya bukan Yahudi, saya bukan serigala nyamar domba. Si Anda loh. Abang yang menghilangkan. Kalau kami tidak ada hilang, hukum Taurat tidak ada. Oke, sekarang kamu ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Minggu. Meow. Taurat ajarannya Minggu atau Sabtu? Kalau kami bang Kristen Protestan saya. Nenekmu kiper, saya tidak tanya. Saya tanya, orang Torah mengajarkan Sabtu atau Minggu? Kalau Yahudi kalau Sabtu. Sudah tiada, jangan ngaku ada. Tidak menghilangkan. Anda beribadah Minggu. Abang, kalau kuliah abang tadi berbicara, abang berbicara sangat garang abang. Tapi kalau sama bang Edi abang, mulai lagi menghibur diri lagi. Mulai lagi menghibur diri. Orang yang tidak bisa baca kitab suciku lagi dijagokan lagi sama dia. Aku bang jujur, aku nggak bisa baca. Jujur tak bisa. Iya, berarti Anda nggak akan paham, abang. Anda tidak paham. Dengarkan, di dalam Al-Quran saya menjadi satu kaidah betul yang tidak bisa kemudian kami bantah. Apa kata Al-Quran saya? Wa qad nazzala alaihimul kitabi an isa sami'atum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, hatta sehingga orang itu hatta kata Allah fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin gairi, kata Al-Quran, innakum itsam mithluhum, barang siapa yang duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, apa kata Quran, maka sungguh dia sama seperti dia, kata Allah.
Innakum izam mithluhum. Kalau kau duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, maka engkau akan sama seperti dia. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang-orang yang duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, yaitu orang-orang munafik, akan bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Bukannya kami tidak mau berdebat dengan Edis, kami tidak mau masuk neraka. Coba kalau Edis mau diskusi dengan jujur bahas Al-Quran. Kami bang orang abang garang saya lihat tadi. Iya memang sama Edis pun kulumat. Sama Edis, Anda nggak lihat saya terakhir dialog sama Edis? Anda nggak lihat? Anda nggak lihat? Ah? Udah kuliah abang lo bang. Ya, terus dia mengatakan, Edis, tunggu. Cuma kalau burung beo abang saya lihat burung beo. Oh itu editan, itu editan golongan murid-murid Paulus, itu editan. Sekarang kalau Anda menyimak dialog saya dengan Edis mengatakan apa tentang penyaliban? Orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, betul? Ya. Terus orang Kristen diselamatkan karena apa? Meow. Bang, kalau itu bang. Menurut Edis orang Kristen itu tidak diselamatkan karena penyaliban. Penyaliban itu adalah karya iblis. Pertanyaan muncul. Lalu Kristen selamat karena apa? Karena Yesus disalibkan. Edis mengatakan orang Kristen tidak selamat karena penyaliban. Tahu nggak apa pengertian itu? Saya jelaskan. Pertanyaan saya sekarang, Anda diselamatkan karena apa? Karena Yesus sudah menebus dosa kami. Di mana? Dari situlah bang kami percaya. Iya, di mana? Disalib kan? Dengan salib kan? Ya. Edis mengatakan bukan karena salib kalian selamat. Ada pengertiannya bang, bukan karena Yesus. Bukan kami percaya. Ada Yesus. Edis mengatakan Kristen diselamatkan. Dengar. Edis mengatakan Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Betul? Betul. Oke. Yang mau menyalib Yesus, iblis atau Elohim? Iblis. Yesus taat nggak kepada keinginan iblis itu? Karena gini bang, itu kena di jantung lagi. Saya ulang lagi. Apakah Yesus taat kepada keinginan iblis untuk menyalib dia? Bukan taat bang kepada iblis. Kena jantung lagi. Hancur ginjal yang menginginkan penyaliban. Penyaliban itu iblis. Yesus tunduk kepada itu enggak? Taat enggak kepada salib? Bang Juma, dia di dalam dunia sebagai manusia. Masalah hancur tambah hancur ajaran Kristen di tangan Edis. Pengertiannya bukan kayak gitu bang. Ayo sekarang kalau Anda punya pengertian, jelaskan kepada saya. Apakah penyaliban dari iblis? Ya. Apakah Yesus taat kepada keinginan iblis untuk disalib? Ya atau tidak? Oh, kalau itu bang, itu kan iblis itu bang, dari Yahudi yang datang menyalibkan Yesus. Tapi karena ketaatan Yesus taat kepada siapa sampai dia taat ke salib? Bukan bang, kalau itu kan mendidih ginjalmu abangku. Bang, karena gini bang, itu menyangkut politik. Iya politik. Yesus taat nggak kepada keinginan politiknya? Orang Yahudi taat tidak? Karena gini bang. Jangan samakan di gereja dan di sini. Bang, karena menyangkut umum itu bang, makanya. Mendidih ginjal. Coba Anda jelaskan ke saya. Apakah Yesus taat ketika iblis menginginkan penyaliban? Apakah Yesus taat kepada penyaliban? Bukan taat bang, beda taat.
Tapi beda taat. Perkataan abang itu beda. sekarang iblis mau Yesus disalib. Betul? Iblis yang menyalib. Itulah bang dari ya orang Yahudi. Iblis mau Yesus disalib, betul? Ya, iblis mau. Iblis ginjal meleleh. Tadi mendini sekarang meleleh. Iblis menghancurkan iman Kristen, udah hancur dari sono makin hancur. Yesus Edis mengatakan bahwa keselamatan Kristen bukan karena penyaliban, melainkan karena ketaatan Yesus. Oke, yang menginginkan penyaliban iblis atau Elohim? Iblis. Taat tidak Yesus terhadap penyaliban? Kayak gini bang, ada di situ bang, dalam negara kita. Maka ada tertulis dalam kitab kami bang, patuh sama abangku, sama Tuhanmu. abang, taat tidak Yesus kepada keinginan iblis untuk mati di atas salib? Taat atau tidak taat? Itu bang. Kalau dibilang patuh sama pemerintahmu bang, sama Tuhanmu. Taat tidak Yesus kepada iblis yang menginginkan dia disalib? Bukankah Yesus bisa kabur langsung ke langit tanpa disalib? Kenapa dia harus taat kepada iblis? Berarti kesimpulan saya saudaraku, keselamatan Kristen itu berasal dari ketaatan Yesus Tuhannya Kristen kepada iblis. Titik. Kalau Yesus tidak taat kepada iblis, Kristen tidak selamat. Tetapi karena Yesus taat kepada iblis, Kristen selamat. Tapi mimpi. Kenapa? Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Kan gitu. Izinlah bang ya, bang, cuma aku kalau tidak mau abang, karena abang adalah saudaraku. Memang abang, kita kan cuma diskusi nih. Iya, kita tetap saudara. Tapi bang, kalau dalam kepercayaan mungkin kita beda kepercayaan. Beda. Tapi kita tetap saudara. Saudara, ya bang ya. Oke. Begitu saudara. Sorry bang ya. Iya abang, iya Raja Holong, thank you. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau nggak salah sih Raja Holong ini pernah mengaku Muslim. Dulu dia Muslim, kemudian dia murtad. Kalau saya nggak salah ingat, saudara kita Raja Holong ini dulu Muslim, lalu murtad. Dulu pernah diskusi panjang tentang keselamatan, bla 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 bla. Nah, ini sekarang lagi muncul lagi, makin menderita kita buat. Tetapi bersaudara, menjalin, merajut, kemudian toleransi ya wajib. Tapi diskusi antar agama ya harus masing-masing mempertontonkan kebenaran dari kedua agama ini, ya kan ya. Mulai dari kita membahas tentang keselamatan, jaminan surga di antara Islam dan juga di Kristen, kita sudah jelaskan, kita sudah jabarkan, kan gitu. Sampai detik ini kita minta mana jaminan keselamatan atau jaminan surga untuk Kristen, ternyata nggak ada. Edis muncul tuh, keselamatan di Kristen karena ketaatan Yesus kepada tahu kepada siapa? Pada salib. Dan salib adalah keinginan iblis menurut Edis. Ya, salam kenal saudara. Katolik, Protestan? Aku Katolik bang. Katolik. Boleh buka kamera bang? Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan kayak tadi. Tidak usah, saya hanya kasih satu ini aja. Abang punya iman toh? Pasti. Di Islam, iman itu hanya di Islam. Di agama lain tidak ada iman. Di agama lain itu nggak ada iman. Iman itu adalah konsep tertinggi di Islam. Agama lain tidak ada iman, cuman ikut-ikutan menggunakan kata iman. Kata iman itu hanya ada di Islam. Kalian adalah umat percaya, aliran kepercayaan. Anda hanya yakin saja, tapi tidak ada iman. Beriman kepada, percaya kepada Prabowo berbeda dengan beriman kepada Prabowo. Itu berbeda. Ya, jadi di Kristen itu nggak ada iman. Di Islam aja yang ada iman. Kalau tidak percaya silakan baca original teks kitab saudara. Adakah iman di situ? Nggak ada. Itu cuma diambil di Islam. Barakallah sahabat, semangat. Masya Allah. Luar biasa sahabat-sahabat saya ini. Silakan saudara, semangat sore.
Semangat sore. Ingat sekali lagi ya, di agama Kristen itu tidak sama seperti di Islam. Iman itu ada di Islam. Bahkan itu bagian daripada rukun. Keislaman itu harus ada, wajib hukumnya. Nah, kalau di Kristen itu nggak ada. Percaya, yakini, itu baru di Kristen. Iya, tapi kan telu sih. Halo, telu sih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telu. Salah tekan beliau itu pasti. Sahabat Yasmin, barakallah. Asi, barakallah. Abang, saya mau tanya dulu. Ini abang berbicara tentang agama, tapi agama Islam itu datangnya dari mana, Abang? Dari Indonesia atau dari mana? Islam itu ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam, diajarkan Abraham, kemudian Musa, kemudian Daud, kemudian Salomo, kemudian Yesus, terakhir Nabi Muhammad. Jadi seluruh nabi-nabi itu mengajarkan Islam. Yang Kristen ini yang perlu dipertanyakan, siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus tidak, Musa tidak, Daud tidak, Salomo tidak, Yesus tidak, Nabi Muhammad tidak. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen ini? Nah, penting itu. Makasih ya teman-teman yang sudah mendukung kemudian komal kita ini, Masya Allah. Ternyata setelah live itu bisa dilihat loh, Bang Arif ajarkan bisa melihat siapa-siapa aja yang rating tertinggi di komal kita ini. Termasuk saudara Yasmin ini posisinya sudah 4-3 hari. Tak tergantikan beliau. Bersama dengan saudara SOOS dengan MRM. Itu tertinggi juga namanya di tempat kita, Masya Allah. Makasih ya teman-teman atas dukungannya. Yang di YouTube juga, Masya Allah, luar biasa. Yang di YouTube tolong di share, di subscribe juga, di like dan komen juga di kolom komentar ya, biar semakin ramai, semakin banyak yang menerima kebenaran dari Islam. Cobalah kawan-kawan, ini tema puncak juga ini, jaminan surga Islam Kristen ini juga adalah tema puncak. Tapi ternyata tema puncak pun mereka masih keteteran gitu kan. Jaminan surga untuk Kristen itu mana? Sahabat-sahabat, barakallahu fiik. Mana jaminan keselamatannya? Di agama mereka itu mana? Kita cari nggak ada, cuman lari ke Yohanes 4, 16. Kemana lagi pergian tadi? Yohanes 4 nomor 20, Yohanes 8 nomor 24. Kemana lagi? Nggak ada pun. Jaminannya untuk mereka kita nggak temukan. Saya bilang sama saudara-saudara, saya hampir 19 tahun menggeluti kitab saudara-saudara kita. Tujuannya untuk memberikan mereka legitimasi. Oh ini loh kebenaran kalian ke gereja hari Minggu, ini dalilnya. Kebenaran kalian makan babi, ini dalilnya. Kebenaran kalian tidak bersunat, ini dalilnya. Kebenaran kalian menyembah Yesus, ini dalilnya. Kebenaran kalian merayakan Natal, ini dalilnya. Saya pelajari itu semua. Saya pelajari. Dan tidak ada satupun di situ dijelaskan berasal dari mulut Yesus. Tidak ada. Contoh Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu di Indonesia. Original teksnya bukan untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Tuan, menjadi junjungan, menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi gembala, menjadi juru. Bukan menjadi tujuan, bukan menjadi Tuhan atau God, bukan, atau Theos atau Eloah, bukan, tetapi hanya sebagai perantara jalan menuju kepada Sang Yang Maha Tinggi. Nah, lagi-lagi diartikan dia Tuhan. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi memang berat. Tema ini juga sebagai salah satu sentral kepercayaan saudara-saudara kita Kristen. Tetapi lagi-lagi tidak ditemukan di dalam kitab mereka adanya jaminan itu.
Ya, sahabat anak Medan, Singapura Monitor Gurunda, makasih. Mereka dalilnya dipaksakan. Betul sekali saudaraku Asep Kurniawan, benar. Makasih sahabat Zainal dan yang lain, Masya Allah. Jadi begitu. Ini adalah Bang Zainal, ini adalah sentral di beberapa sentral, artinya poin-poin yang terpenting di dalam keyakinan saudara kita Kristen. Ini yang terpenting. Jadi buat apa kita masuk dalam sebuah agama kalau ternyata jaminannya itu nggak ada gitu loh. Nggak ada jaminan seperti Al-Quran menjamin umat Islam. Itu tidak ada jaminan kemudian bagi mereka untuk masuk surga. Dari Yesusnya tidak ada jaminannya. Ini yang kita sesalkan kemudian. Nah, kemudian Ibu Darni menulis, itu sama dengan Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan dibakar dengan api, digarami dengan api. Baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api. Maryam 71 itu baca 72-nya. Jangan pura-pura gila dong. Jangan pura-pura gila. Jadi jaminan Islam itu tentang surga itu wow. Tidak diragukan. Maryam 71 baca 72 jaminan surganya. Atau kalau Anda kurang yakin baca An-Naziat ayat 27 dan seterusnya. Jelas sekali di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa jaminan surganya umat Islam itu tidak main-main. Fa iza ja'atit tammatul kubra. An-Naziat ini terkait mendatangi neraka. Mendatangi ya bukan masuk neraka. Ini dengarkan Bu Darni di bawah. Mendatangi neraka bukan memasuki neraka. Mendatangi pemakaman bukan memasuki kuburan. Mendatangi rumah sakit bukan memasuki ICU. Paham? Mendatangi pasar bukan masuk ke dalam toko. Bedakan itu, pakai otak. Al-Quran menjelaskan fa iza ja'atit tammatul kubra. Dia dikatakan di sana bahwasanya ketika kemudian malapetaka terbesar telah sedang terjadi, yaitu hari kiamat. Yauma yatasakkarul insan masa'a. Itu diterangkan tuh di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada hari itu manusia teringat apa yang dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrasatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada seluruh manusia yang bisa melihatnya. Itu jelas itu Al-Qur'an mengatakan kepada orang yang melihatnya. Neraka itu diperlihatkan kemudian oleh Allah. Fa amma man taqa. Adapun orang yang melampaui batas, yaitu menyembah sesamanya makhluk, itu Al-Quran mengatakan wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih cinta kepada kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahima adalah tempat tinggalnya. Lalu apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, yang menjaga kemudian hawa nafsunya, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jaminan surganya Islam itu luar biasa. Tak ada keraguan di dalamnya. Jelas itu. Surah Maryam ayat 71, kalau Anda mau lebih jelasnya lagi di data yang lain, Al-Quran surah An-Naziat Anda baca dari ayat 34 sampai 42. Itu 34 sampai ayat 42 di Al-Quran surah An-Naziat Anda baca jaminan surganya umat Islam begitu jelas tanpa keraguan. Di Kristen satu data pun saya minta itu ndek nara. Tidak ada satu data pun untuk orang Kristen, tidak ada. Tidak ada jaminan dari Yesus kepada orang Kristen, yaitu orang-orang di luar Yahudi. Tidak ada, yaitu orang-orang yang menuhankan dirinya. Itu tidak ada. Orang-orang yang ibadah minggu, itu tidak ada jaminan dari Yesus. Orang-orang yang tidak bersunat, itu tak ada jaminan selamatnya dari Yesus. Orang-orang yang kemudian makan babi, tidak ada jaminan keselamatannya dari Yesus. Tidak ada. Hanya dikatakan, akulah jalan. Nah, kalau dia jalan berarti Anda harus melalui ajarannya. Anda harus percaya kepadanya.
Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Kalau percaya berarti harus menjadi Yudaism. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kamu mengaku-ngaku pengikutnya sementara kamu bukan Bani Israel? Berarti kamu enggak percaya. Di mulut doang. Percaya bang. Lah kamu Bani apa? Kami Bugis bang. Terus kenapa kau percaya kepada Yesus? Kenapa kau percaya? Kenapa kau menjadi Kristen? Sementara kau mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kau jadi Kristen kalau gitu? Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Matius 23 nomor 49, nomor 39. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kamu percaya? Yesus itu datang ke Paulus. Kenapa kau percaya Yesus datang ke Ananias? Kenapa kau percaya Yesus datang di Pulau Patmos? Kalau kau percaya bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi. Kan mulut beda, praktik juga beda. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan perbuatannya adalah perintah manusia. Begitu saudara-saudaraku, ya. Jadi tolong saudara-saudara, kita masih butuh jawaban tegas. Mana jaminan surga dari Yesus untuk di luar Yahudi? Mana? Mana jaminan surganya? Ada satu data aja deh. Satu data, misalnya Lukas 11 nomor sekian, Markus 2 nomor sekian, Yohanes ini nomor sekian, Matius ini. Jangan kau bawa surah-surah Paulus, karena itu sudah beda, itu beda konsep. Makasih sahabat Bang Zainal, barakallah, Masya Allah. Mana dalilnya? Satu data aja kalau ada jaminan Yesus untuk orang-orang Kristen. Satu data aja. Tunjukkan kepada saya, mana? Akulah jalan. Ya memang, terus kenapa Anda tidak jadikan Yesus jalan? Anda malah jadikan tujuan. Bayangkan itu teman-teman, satu data. Dari jam berapa tadi kita dialog? Satu data kita minta. Tidak ada sampai detik ini tuh nggak ada. Coba. Satu data kita minta. Jaminan surga untuk orang Kristen tidak ada di Bible. Mereka cuma mengambil ucapan-ucapan Yesus yang diperuntukkan untuk Yahudi, untuk Bani Israel. Yang kita minta data ucapan Yesus untuk non-Yahudi, Kristen. Tidak ada teman-teman. Halo, selamat sore. Sore juga. Iya, dari Kristen Katolik? Dari Kristen. Nah, langsung bang, langsung. Sebutkan di kitab mana, nomor berapa jaminan Yesus surga untuk orang-orang Kristen. Silakan. Kami ingin dengar. Apakah kitabnya abang mampu jawab itu isi kitab saya? Jaminan surga, jaminan surga kan untuk Kristen. Abang bahan abang itu kitab kami abang bawa, tapi abang kan tidak memunculkan kitabnya di sini. Uji antara dua kitab itu. Jaminan surga Islam dan Kristen, saya sudah membacakan jaminan surganya tadi. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Jelas. Saya mau tanya dulu. Nah, sekarang kita minta satu dalil saja. Di kitab mana ada jaminan surga untuk Kristen dari Yesus? Silakan. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Sahabat Senal barakallahu fiik. Enggak ada ya? Bang Suma. Iya. Itu saya mau pertanyakan, itu temanya di atas. Jaminan surga Islam. Iya.
Jaminan surga kan udah gue baca dalilnya. Bagaimana abang bisa meyakini bahwa Islam itu jaminan surga? Kan ada kitab suciku yang mengatakan itu. Iya. Ulaika yang mengatakan di situ di kitab. Yang mengatakan di kitab alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itu Al-Qur'an saya, kitab saya menjamin surga kepada saya, titik. Tolong tunjukkan di kitab Anda. Dari mana? Yesus menjamin surga untuk Kristen. Silakan. Dari mana datangnya itu kitabnya, Abang? Enggak usah, itu bukan urusan Anda. Iya. Kita berbicara mengenai jaminan, Abang. Merasa benar, merasa masuk surga. Dari mana datangnya itu kitab saya. Itu kitab saya mengatakan itu. Saya juga minta kitab Anda, ada enggak pernyataan jaminan surga untuk Kristen? Mana di kitab Anda? Mana? Tunjukkan dulu kepada saya dari mana datangnya itu kitab. Siapa yang bawa dari surga? Tidak perlu. Kami beriman kepada kitab kami. Langsung itu besar mulut tidak bisa. Nah, sekarang kitab Anda ada nggak jaminan surga untuk Kristen? Di kitab Anda nih? Nggak ada, teman-teman. Tidak ada jaminan surga di Kristen dari Yesus. Tak ada dalil untuk Kristen selamat. Di mana Yesus adalah seorang guru. Yesus tak pernah mengajarkan kalau Kristen selamat. Cari di Bible tapi tak ada data-datanya. Oh, surga hayalan saja. Oh, hayalan saja. Tak ada data, tak ada kitab, tak ada bab, tak ada ayat menerangkan Kristen selamat. Yesus membisu tanpa kata, membisu tanpa perbuatan. Yesus tak pernah menjamin surga untuk Kristen. Lalu apa tujuannya Anda jadi Kristen? Yesus tak mengenal Kristen. Minta data tapi tidak dikasih data, karena tak ada memang datanya. Sepi dengan data, tak ada kitabnya. Sepi dengan kitab, Yesus tak mengenal Kristen. Itulah dia jawabannya. Cuma tidak ada dalil. Saya minta dalil jaminan Yesus keselamatan terhadap Kristen. Mana dalilnya? Saya diam. 1, 2, 3. Saya diam. 5 menit saya kasih kamu waktu. Tunjukkan dalil jaminan surga untuk orang-orang Kristen dari Yesus langsung. Silakan. Saya diam. Ya, jaminan kami itu Tuhan Yesus. Surga, bahwa dia itu bangkit dari kematian. Tapi Tuhan Abang bagaimana bisa membuktikan bahwa dia ada? Bagaimana itu? Itu jaminan surga kami, karena Tuhan kami itu kan dia satu-satunya bangkit di dunia ini, naik ke surga. Tapi Tuhannya Abang apa benar ada enggak? Jangan sampai aku tidak mendengarkan ada dalil dari Yesus, lu teman. Mungkin salah kali ya, coba. Saya enggak kitab sendiri. Enggak ada juga. Di mana ya kira-kira? Oh, di sini. Saya lagi di tempat kerja ini, Bang. Tapi enggak ada juga. Abang coba itu, di sini. Mohon tunjukkan kepada saya. Enggak ada juga, teman-teman. Kalau di sini. Siapa di mana ada tertulis di kitabnya, Abang? Enggak ada. Terus di mana dong? Dari mana datangnya itu kitab Abang? Dari mana? Abang bisa. Sahabat ya Kianar. Syukran. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di mana dalil? Oh, di sini mungkin, sini. Tidak ada. Di mana? Di mana jaminannya Yesus kepada orang Kristen? Kok saya nggak mendengar? Hah? Nggak ada. Nggak ada. 5 menit dikasih waktu untuk menunjukkan data di Bible jaminan keselamatan untuk orang-orang Kristen dari Yesus itu tak ada itu. Itu kan kepada saya dulu dari cuman doktrin maci bangkit dari kubur naik ke surga. Cuman begitu saja. Di mana jaminannya? Oi, jaminan Yesus untuk Kristen itu di mana?
Tak ada tertulis ternyata. Jadi selama ini kalian ngapain aja, oi? Sibuk sendiri, menyembah sendiri. Tak ada perintah, cuma ngarang-ngarang. Sibuk sendiri, tapi tak ada perintah. Itu repot sendiri. Mana dalilnya kawan? Dalil. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Oke ya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oh ya, terus untuk apa? Untuk apa kau suruh orang jadi pengikut? Untuk apa kalau kau nak jamin surga? Mana dan jaminanmu? Yang kau katakan kemarin itu. Walau di dunia mana? Kau buktikan sekarang mana? Ini kepada saya. Yang kau cerita itu. Mana teman-teman, begitu beratnya padahal ini adalah tema-tema sentral keyakinan. Jadi kamu tinggi tidak bisa kau buktikan. Jadi buat apa ke gereja kalau tak ada jaminannya? Buat apa? Cuman karena suka makan B2, karena suka tidak mau sunat, karena tidak mau tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Sampai Muhammad kalian Muhammad itu tidak sunat. Kau itu sebenarnya tidak boleh sunat. Mana lari kemana-mana? Kau mana lari kemana-mana? Tapi Anda mana lari kemana-mana? Coba mana perintahnya? Surga itu ada di Kristen itu mana? Mana jaminannya? Mana? Naik ke sini cuma omong-omong. Bukan omong-omong, Bang. Terus mana jaminan surganya coba? Coba jaminan sekali ceritamu. Saya malah justru cuma minta satu data jaminan surga dari Yesus untuk Kristen itu mana? Anda nggak bisa nunjukkan apa ini? Kau dasar ini kitabmu atau kitab kami? Kitab Anda, tunjukkan kitab Anda. Yesus menjamin surga untuk Kristen mana? Di mana? Lukas, Markus, Matius, Yohanes di mana jaminannya? Terus apa fungsinya kitabmu? Tidak bisa kau pakai membantah. Loh, saya tidak perlu bantah, saya minta jaminan surga di Kristen itu dari Yesus itu mana? Tertulis di mana? Di mana tertulis? Orang ke gereja tiap minggu, makan babi, Natalan, kebaktian, bla 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 segala macam. Ya, bakti sosial, bagi-bagi Indomie. Untuk apa itu semua kalau tidak ada jaminan surganya mana? Terus siapa yang suruh? Kalau kamu itu siapa suruh bangun masjid? Siapa yang suruh? Mana jaminan surganya? Kita bicara tentang surga, jaminan surga ini, Bang. Tidak ada. Tidak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan surganya. Percuma dong menjadi anak Tuhan tapi tidak dijamin surga. Roma 8 nomor 10 Anda baca. Kalau Yesus ada di dalam tubuhmu, dirimu, kamu tubuhmu memang mati karena dosa. Masalah generasi makin hancur sudah. Halo saudara ayam jantan. Wih, halo juga. Halo. Katolik, Protestan. Protestan, Kristen. Oke, langsung kawan, langsung. Data kitab mana, bab berapa, nomor berapa ayatnya jaminan surga untuk orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, Advent atau apapun itu. Silakan. Tuh, ada. Ya, silakan. Bentar, saya buka. Saya balikan kamera. Oke, kawanku. Kita dengarkan teman-teman. Santai. Iya, sangat santai. Ya, di mana? Di dalam Markus pasal 15 sampai pasal 16 ayat 15 sampai 16. Markus 15. Dengar ya. Iya, silakan. Sampai 16. Nah, dengar ya. Iya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ini ayatnya akan diselamatkan kalau percaya. Iya, Markus berapa itu? Apalagi, Bro? Enggak, Markus berapa? Loh, ini di layar saya munculkan. Iya, kau baca Markus berapa itu? Ini udah muncul Markus 15 sampai 16. Kau bilang tadi Markus berapa? Ini baca di layar. Iya, tadi kau bilang Markus 15. Kau salah deh. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Baca 17-nya. 17-nya boleh?
Lah enggak, kamu minta ayat 17, iya menjanjikan 17-nya. keselamatan ini. 17-nya dong, 17-nya dong. 17-nya bunyinya apa? 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Oke, sekarang kita uji apakah Anda jaminan surganya ini betul. benar nggak janji keselamatan? Itu Tunggu yang dulu. percaya kepada Yesus. Oke, good ya. Oke. Boleh Sekarang gantian nggak? giliran saya ngomong. Lu kamu baru nanya. Giliran saya ngomong. Saya tidak nanya. Saya minta Anda menunjukkan data, kan gitu. Markus 16. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti orang percaya masuk surga ya? Betul? Nggak nyambung, bro. Kamu tadi nanya ayatnya. Di situ dalilnya. Sabar, jangan orang kejang, percaya sabar. masuk surga, betul? Sabar. Orang percaya masuk surga, betul? Saya sudah tunjukkan ayatnya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dengarkan, saya uji Anda masuk dalam kategori atau tidak. Kamu jangan kejang, gantian. Pura-pura komandiyate Allah. Jawab. Kejang, jangan. Pura-pura komandiyate Allah. Pura-pura komandiyate Allah. Coba kau jawab. Tanda-tanda ini, dengar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang masuk surga adalah bisa bahasa asing. Kalau kamu punya jaminan surga bisa bahasa asing, berarti kau bisa masuk surga. Dengarkan saya. Matum bato puduk menasusi bang polok asuh. Jawab. Apa sih? Kamu nanya ayat keselamatan lari ke bahasa asing. Tanda baca dalil tadi Markus 16 nomor 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Matum bayato pudukmu susibang puduk kuse. Nomor 17. Gini, makanya nomor 17 gini, baca. bro. Nomor 17. Gini, kalau kamu ketemu yang kena nomor batunya, 17. Nomor 17 baca. Nomor 17. Nomor 17. Ya, lihat. Dari 15 saya baca pelan-pelan ya. Nanti baca 17-nya ya. Kejang, tenang. Silakan. Tenang ya. Kamu kena batunya kali ini. Lihat ya. Silakan. Kamu tadi minta ayat. Dengar. Kamu tadi minta ayat mana janji keselamatan. Ya. Sudah saya kasih, lalu lari ke bahasa asing. Nomor Hubungannya 17. apa dengan keselamatan? Baca 17-nya. Baca 17-nya. Lah enggak, hubungannya sama keselamatan apa? Kuncinya di Bahasa 17-nya, Cak Ayu. Nah, kayak kuncinya gini. di 17. Makanya di 17 berani baca 17. Kamu minta ayat keselamatan. Iya, tapi enggak begitu. Baca 17-nya. Kan gini teman-teman ya. Baca 17-nya. Juma. Baca 17-nya Kamu baru dong. saya buka satu ayat. Baca 17-nya. Baca 17-nya dulu. Berani gantian nanya nggak? Baca 17 dulu. Kalau kau berani baca 17, baru kita lanjut. Mana? Baca 17-nya. Baca 17-nya. 17-nya nggak berani dia baca, teman-teman. Tidak berani baca 17-nya. Tidak berani. Tidak berani baca, tidak berani. Tidak berani baca nomor 17-nya. Karena di 17-nya itu bukan Kristen. Nomor 17-nya itu saya balikin ya kamera Kristen lagi. tidak lolos. Gini, sini. Sabar. Ya. Kamu minta ayat 17 ya. Oke. Sabar ya. Baca. Kamu kan pinter nih. Baca. Merasa pinter sih. Baca. Coba bacakan. Ini ya 17-nya, silakan. Oke, saya baca. Toroko nakan dekopati tong teos napolokan ambe nate namuraya to disanga to ambe akila komalolo dalam lupa. Kayak gini teman-teman ya. Level apologet kalian. Itu saya sudah baca. Saya sudah baca. Bacakan ini nggak bisa. Saya sudah baca. Saya sudah baca. Baca deh, silakan. Toroko nakan dekopati. Kau baca deh, Dek. Akilau komalolo danggi mulupai bawa asbolong. Udah ku baca. Sekarang giliran kau. Kamu itu nggak ada ilmunya. Giliran kau baca. Ilmu. Giliran kau baca. Gini, dengar deh ya. Baca. Lihat. Semeia detois pio teusatnin. Oke. Tota parako golnepente se to omati. Oke. Terus mau zaimonia. Oke, apa yang mau kau tanyakan? Silakan. Saya pertanyakan, apakah kamu bisa mengerti bahasa asing? Ya ngerti lah, orang ada terjemahannya. Dengarkan saya.
Kena batunya Juma kali ini. Teko Monro. Jawab. Ini bahasa asing. Teko Monro. Hei, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya bisa bahasa asing. Teko Monro. Jawab. Aduh, Juma. Jawab. Kamu sudah paling hebat lah, rupanya. Jawab. Nggak bisa dia, teman-teman. Di situ di data 17-nya, dengar. Di data 17-nya mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Di antaranya bisa bahasa asing. Bisa bahasa asing kan? Betul, bukan bahasa asing, bahasa yang baru bagi mereka. Iya, bahasa baru ini bahasa baru untuk kau, bahasa baru. Purano Gamanre. Dia bukan bahasa asing. Bukan ini bahasa baru untuk kau kan? Purano Gamanre. Kena ginjal meleleh teman-teman. Makanya, bro. Meleleh teman-teman, kena ginjalnya langsung teman-teman. Kena ginjal. Dia bisa mengerti bahasa asing, bukan bahasa asing. Lalu bahasa baru. Nah, kita kasih bahasa baru untuk dia. Purano Gamanre. Apa jawabannya? Tomalasa. Orang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dia kan pede kali tadi tuh, pede kali. Ini ayatnya. Orang Kristen dijamin surga. Oke, diam-diam aja kita kan ikutin. Mana? Markus 16. Saya tadi dengarnya 15. Markus 16 kata dia. Baca. Dibaca. Inilah, dikatakan begitu. Inilah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, bla 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 bla. Di antaranya bisa bahasa asing. Nah, coba kau bahasa asing, dengarkan. Oh, bukan bahasa asing katanya, bahasa baru. Oke, bahasa baru kan? Nah, ku kasih lihat bahasa Kairo. Ayo, ku kasih bahasa Kairo pinggiran. Tidak sanggup teman-teman. Berarti jaminan keselamatan untuk orang-orang percaya tidak ada pada dirinya. Lagian, nih, saya kasih bocoran kepada orang Kristen. Anda tahu nggak? Markus 16 itu hanya sampai data nomor 8. Nomor 9 itu nggak ada. Di manuskripnya tak ada nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 20. Itu tidak ada di original teksnya. Di manuskrip tertua tidak ada. Itu cuman sisi-sisipan. Sekali lagi, Markus 16 nomor 9, 10, 11, 12 sampai 20 itu tidak ada di manuskrip tertua. Tidak ada. Hanya sampai data nomor 8 saja. Tidak ada. Itu sisipan, itu penambahan. Saya boleh Anda bawa kemana saja. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa data nomor 9 sampai 20 itu ada dari manuskrip pertama. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada hanya 1 sampai 8. Di mana data nomor 8-nya itu berujung kepada pemberitaan kemudian terhadap orang-orang yang ada di sana terkaitan dengan Petrus. Jadi data 9-nya itu nggak ada. Sampai data 20 itu hanya penambahan. Catat itu. Catat. Jadi meskipun itu hanya sisipan, oke, kita ikutin. Ini loh jaminan keselamatan dari Kristen dari Yesus. Pergilah beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Oke. Tapi ada tapinya nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Agar roh? Wedi kok bicara oge, wedi tok masa bangkasar. Bisa enggak? Bahasa asing, bahasa baru. Nah, belum lagi kalau saya bahasa. Nah, tidak bisa dia ngerti. Berarti itu bukan perkataan yang berasal dari sumbernya. Nah, tidak ngerti dia.
nggak ngerti dia. Ini dijabil abab. Oh hiyo, ngerti nggak? Nggak ngerti dia. Kasihan Della. Ini jabil abab. Oh hiyo, ente leng ente. Wih. Nggak ngerti lagi dia. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini belum ada. Sayang, nyalain lampu dong. Oke, thank you. Belum ada dari antara saudara-saudara kita dari seberang yang bisa membuktikan data akurat jaminan surga bagi Kristen dari Yesus. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, jaminan surganya kepada kita umat Islam. Jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW, jaminlah aku 6 perkara maka aku jamin engkau surga, kata Nabi Muhammad. Keren kan Islam itu? Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita Kristen yang menyimak, yang mendengarkan kemudian dialog kita pada hari ini, semoga kalian bisa berpikir, buat apalah saya menganut ajaran ini kalau ternyata tak ada jaminan surganya. Cuman gaya-gayaan doang. Gaya-gayaan. Cuman gaya-gaya doang. Cuman karena ingin menghindari perintah Tuhan maka dipilihlah jalan itu. Percuma kan? Kalau tidak ada jaminan. Untuk apa? Untuk apa? Memang Al-Quran itu sudah jelas sekali mengatakan bahwa ulaika kal an'am bal hum adalluh. Iya kan? Mereka lebih seperti hewan ternak, bahkan lebih daripada itu, kata Quran. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, di tempat kita sudah hampir buka. Ini sudah jam 6:07. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa meneguhkan iman kita semakin kuat. Dan sekali lagi saudara-saudara Kristenku, di momentum bulan suci Ramadan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika sepanjang saya hadir di tengah-tengah kalian sebagai pemberita dari pihak Islam, apologet Islam Indonesia, menyakiti hati kalian, sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling tidak saya melaksanakan kewajiban agama saya untuk berdebat, karena ada perintah Al-Quran, berdebatlah mereka dengan jalan yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang zalim. Jadi ada pengecualian. Jadi kalau saya keras, saya agak melucu gitu, itu ada pengecualian memang dalam Islam dan Anda tidak bisa membatasi itu. Oke, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan ke saya. Anda datang penghujat, saya kasih pasti sebagai orang Islam, ya kewajiban saya menjaga akidah saya kan ya. Anda datang menghina, kewajiban saya menjaga akidah saya. Anda menghina, menista, dan itu tidak pernah kita lakukan lebih awal. Pasti kalian yang memulai. Jadi jangan sakit hati kalau Bang Zuma kemudian melakukan perlawanan. Jangan sakit hati kalau saya melakukan upaya-upaya untuk membentengi akidah umat Islam. Kalau ada yang datang menghujat, terus kemudian saya memberikan data-data, ya jangan Anda sakit hati. Contoh misalnya di dalam Matius 5, barang siapa yang memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, ketika ibu bapak kalian ingin melangsungkan pernikahan, kan saling melihat dulu, apakah mereka mengingin dalam hati atau tidak? Mengingini kan? Nah dalilnya apa? Barang siapa memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Mengingini loh. Tidak mungkin kalian ada hadir di bumi kalau ayah tidak mengingini ibu kalian. Maksudnya apa itu jadinya? Karena Yesus mengatakan barang siapa yang mengingin dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Maksudnya apa? Artinya apa itu? Itu artinya apa? Begitu teman-teman. Jadi saya kasih data, itu saya tidak ngomong-ngomong saja. Saya pasti ada data karena saya di backup oleh Bible. Ketika saya berbicara, yang membackup saya adalah Bible. Oke? Saya berbicara pasti ada yang membackup di dalam Bible. Saya nggak mungkin mengada-ngada. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada siang sampai sore hari ini sekali lagi menjadi amal jariah untuk kita semua. Kita saling mendoakan yang terbaik.
Mudah-mudahan pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita, kelembutan hati, kemudahan dalam usaha, baik usaha kita terkait dengan akhirat kita maupun duniawi kita itu diperlancar dan dipermudah oleh Allah. Sahabat-sahabat yang sakit, keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya mengabarkan bahwa saya sendiri akan lebaran hari Sabtu, hari Sabat. Lebarannya di gunung bersama dengan keluarga dan anak-anak yatim yang ada di sana. Saya sampaikan bahwa saya bikin acara khusus di malam takbiran. Saya adakan lomba takbiran di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Pesertanya ya anak-anak yatim yang ada di sana dan kru yang ada di sana. Jadi nanti saya akan live-kan entah itu 10 menit sampai 30 menit. Mereka pawai di dalam area wisata aja sambil takbiran, dan saya memberikan hadiah kepada mereka. Saya memberikan hadiah, kebetulan ada yang titip kemudian untuk anak-anak yatim di sana. Ya meskipun tidak seberapa, tapi paling tidak amanah saya sudah jalankan. Mereka kemudian berlomba, ada yang lomba meriam bambu, yang menang adalah yang paling keras suaranya kan ya. Itu juaranya lumayan besar sih. Teman-teman kalau ingin nyimak nanti besok malam, insya Allah kita akan live-kan dari sana. Anak-anak kita pawai, meskipun tidak seberapa sih jumlahnya mereka, paling berapanya, tapi paling tidak mereka kita ajak dia berbahagia kan gitu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang membantu kegiatan Ramadan di Masjid Nur Maulidah selama sebulan penuh. Alhamdulillah anak-anak kita di sana bisa berbuka, bisa sahur, ya, bisa berbuka, bisa sahur, bisa kita imam kita ada ambil di sana teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah kita sewa, kita ajak salah seorang dari pesantren anak-anak kita untuk jadi imam selama sebulan, dan kita kasih penghargaan ke beliau dengan honor yang lumayan besar karena kita hargai ilmunya gitu kan ya. Insya Allah nanti takbiran itu sekitar jam 9 waktu Makassar. Waktu Makassar takbiran hanya di area wisata saja. Mudah-mudahan kemudian wifi di sana Starlink kalau nggak hujan agak bagus ya teman-teman. Silakan Anda mendukung acara itu. Ya, ramaikan nanti kita melalui sosmed kita viralkan bahwa anak-anak binaan dari Makassar Mualaf Center Indonesia itu benar-benar ada. Ya, mereka yang ada di masjid, yang ada di wisata itu dibawa kemudian binaan kita semuanya. Ya, teman-teman, dukung acara kami supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, silakan dukung acara kami, mudah-mudahan. Kalau ada yang mau menambah hadiahnya boleh silakan ke Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN, nomor rekening 4 nomor rekeningnya 4013000171773. Mudah-mudahan benar ya. 4013000171773. Nah, kalau ada yang ingin mendukung acaranya, memberikan hadiah pertama, silakan ke rekening tersebut. Oke, sekira cukup. Terima kasih sekali lagi yang telah berpartisipasi membantu kegiatan-kegiatan kami selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya terbayar amal jariah dengan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar malam jangan lupa ya, kita kumpul lagi di sini dengan tema yang sama ya. Mudah-mudahan teman kita tadi yang pertama naik, yang saya katakan dia blender, padahal maksud saya blender itu blendernya bagus, maksudnya
kepalanya, tapi dipikirnya handsetnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan belum muncul lagi sebentar ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.